Bab ke-157, JDNPS 2, lulus. Reiki membenahi gaya duduknya yang semula bersandar dengan salah satu kaki yang menyilang di kakinya yang lain. Aku akui bacaanmu sudah bagus, tidak ada yang salah dalam hafalanmu. Untuk itu aku nyatakan untuk syarat hafalan ini kamu sudah lulus. Ucap Reiki. Yes. Gavin menarik kepalan tangannya ke arah perut. Sementara Alesha terlihat menghembuskan nafas lega. Tidak hanya Alesha, semua orang yang berada di ruangan itu juga bernafas dengan lega. Untuk selanjutnya, apa yang kamu inginkan? Apa kamu mau mendengar mahar apa yang kami minta, atau kamu mau mendengarnya bersamaan dengan mendatangkan kedua orang tuamu? Tanya Reiki. Aku ingin mendengar maharnya sekarang, Om, agar aku bisa mempersiapkannya dari sekarang. Jawab Gavin. Echa, kamu dengar itu? Jadi katakan, apa kamu ingin Dedi mewakili permintaan maharnya? Pertanyaan Reiki kompak dijawab putaran bola mata malas oleh semua orang yang ada di ruangan itu termasuk Alesha. Sementara Gavin jadi bingung melihat reaksi semua orang. Kenapa perasaanku jadi tidak enak begini? Gavin menelan ludahnya. Iya, Dad. Jawab Alesha. Kamu dengar itu, anak muda? Putriku memberikan kepercayaan sepenuhnya padaku tentang mahar itu. Apa kamu akan menyanggupinya apapun dan berapapun yang aku minta? Tanya Reiki. Aku sanggup, Om. Jawab Gavin. Kalau begitu kami minta 1 buah mobil mewah, 5 set berlian, 1 buah rumah, dan 1 bidang tanah dengan luas minimal 5.000 meter persegi. Ucap Reiki. Bishit, singa kalau minta nggak kira-kira. Dia ingin tanah yang luas buat kuburan keluarganya. Dan saat ke pemakaman diangkut oleh mobil mewah. Dan pusarannya terbuat dari berlian, juga rumah sebagai tempat tahlilah. Benar-benar kelewatan. Batin Rio. Mampus. Kalau bulu pemuda ini laku dijual, pasti dia akan melelang bulunya agar bisa memenuhi mahar yang singa ini minta. Batin Reno. Dedi benar-benar deh. Aku kan jadi malu sama Gavin. Serasa Dedi sudah menjual anaknya sendiri. Batin Alesha. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya Tuhan saja yang tahu betapa aku rasanya ingin pingsan saja saat ini. Batin Anissa. Bagaimana anak muda? Apa kamu sanggup? Kamu boleh pikir-pikir dulu kalau kamu mau. Jangan pula kamu mengira aku menjual anakku. Putriku ini makhluk istimewa limited edition. Tanya Reiki. Sanggup, Om. Jawab Gavin yang membuat Alesha berbinar bahagia. Bagus. Kalau begitu kapan kamu ingin membawa kedua orang tuamu atau keluargamu melamar Alesha? Tanya Reiki. Maaf, Om. Sebelum itu bolehkah aku bertanya? Tanya Gavin. Tanya saja. Jawab Reiki. Sejak awal aku datang ke sini, Om tidak pernah bertanya tentang keluarga saya, keadaan keluarga saya, siapa nama orang tua saya, paman, kakek, nenek, atau yang lainnya. Apa itu tidak penting? Tanya Gavin. Reiki menatap Gavin. Suasana kembali menjadi hening karena mereka kembali menunggu Reiki berbicara. Aku tidak mengatakan kalau keluargamu itu tidak penting. Aku tidak bertanya karena aku berpikir keluargamu akan datang ke sini saat lamaran. Nanti kita bisa saling mengenal di hari itu. Jawab Reiki. Tapi karena kamu sudah memancingnya, tidak masalah kalau kamu ingin bercerita sedikit tentang keluargamu. Sambung Reiki. Aku dari keluarga broken home. Mami dan papi bercerai saat aku berusia 5 tahun. Papi sudah menikah dan punya anak lain, begitu juga dengan Mami. Aku juga punya seorang paman yang pernah menjadi seorang napi. Saat ini aku memilih tinggal di rumah sendiri yang nanti akan aku tempati bersama dengan Alesha. Ucap Gavin. Mendengar aku yang dari keluarga berantakan, apa Om dan keluarga tidak keberatan? Tanya Gavin. Saat 2 orang memilih berpisah, itu pasti ada alasannya. Hanya karena kedua orang tuamu gagal membina rumah tangga, bukan berarti keturunan berikutnya akan melakukan hal yang sama. Jadikan kegagalan orang tuamu jadi cambukan, jadi pelajaran di masa yang akan datang agar hubunganmu dan Alesha jangan sampai mengalami hal yang serupa. Jawab Reiki. Terima kasih, Om. Kalau tidak ada halangan, minggu depan aku akan membawa keluargaku untuk melamar. Ucap Gavin dengan senyuman di bibirnya. Baiklah, nanti kamu kabari lewat Alesha saja. Kapan dan jam kalian akan datang? Biar kami bisa menyiapkan jamuan untuk kalian semua. Ucap Reiki. Baiklah, Om. Kalau begitu aku permisi dulu. Ucap Gavin sembari berdiri dari tempat duduknya. Aku akan mengantar Gavin ke depan.
ucap Alesha yang kemudian bangkit dari tempat duduknya. Alesha berjalan sejajar dengan Gavin karena pria tampan itu berjalan dengan sangat pelan. Setelah sampai di dekat mobil, Alesha mengungkapkan apa yang dia rasakan saat ini. Aku sangat lega karena kamu bisa melalui ujian pertama ini. Aku sangat bahagia sekali, Vin, ucap Alesha. Aku juga bahagia dan sangat bahagia malah. Rasanya bisulku terasa pecah sudah. Dan ujian kedua akan kita hadapi minggu depan, ucap Gavin. Kok ujian lagi? Minggu depan itu termasuk hari bahagia kita, ujar Alesha. Gavin tersenyum saat mendengar ucapan Alesha. Namun senyuman itu berubah jadi hambar. Aku tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Tapi entah kenapa aku merasa seperti akan terjadi sesuatu, batin Gavin. Greg. Gavin tiba-tiba menggenggam kedua tangan Alesha yang membuat gadis itu refleks menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia sangat takut apa yang dilakukan Gavin dilihat oleh keluarganya. Alesha, kalau seandainya kamu tahu aku adalah mantan dari anak seorang penjahat atau keluarga penjahat, apa kamu akan meninggalkan aku? Tanya Gavin. Sudah mantan kan? Lagi pula meski keluarga orang jahat, yang penting kamu tidak seperti itu. Karena meski berada dalam satu keluarga, perangai kita tidak sama. Aku menyimak apa yang kamu katakan tadi. Pamanmu mantan napi, tapi bukan berarti kamu melakukan kejahatan kan? Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena itu, jawab Alesha. Terima kasih. Aku sangat bahagia sekali mendengarnya. Aku jadi semangat buat minggu depan, ucap Gavin. Ya sudah, kamu pulang, Gi. Kamu pegangin tangan aku gini, takutnya dilihat sama Dedi. Nanti jarimu nggak nempel lagi di tanganmu, ucap Alesha sembari tergagah. Ya sudah, aku pulang ya. Kamu masuklah ke dalam, ucap Gavin. Alesha menganggukkan kepalanya dan kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah Alesha masuk, Gavin kemudian pergi dari halaman rumah Alesha dengan mobil mewahnya. Sepertinya Gavin anak yang baik, ucap Reno. Semoga saja dia tidak mengecewakan aku di masa depan. Terutama mengecewakan Alesha setelah diberikan kepercayaan, ujar Ricky. Tring, tring, tring. Gavin yang tengah berada di perjalanan pulang menerima panggilan telepon dari Hilman. Ya Om? Tanya Gavin. Kamu ada di mana? Tanya Hilman. Lagi ada di jalan pulang, jawab Gavin. Baguslah. Sekarang Om sama Mami kamu ada di rumahmu. Kita pengen tahu apa hasil dari ujianmu tadi, ucap Hilman. Tunggu ya Om. Sebentar lagi aku sampai, ucap Gavin. Oke. Ucap Hilman yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Gavin menambah kecepatan mobilnya dengan penuh semangat. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, pria itu pun tiba di rumahnya. Om, Gavin langsung berhambur ke pelukan Hilman dengan perasaan bahagia. Melihat hal itu, Rosa jadi tersenyum. Karena dia yakin putranya sudah berhasil dalam ujiannya. Apa kamu berhasil? Hen? Tanya Hilman. Ya Om, aku berhasil, jawab Gavin sembari melepaskan pelukannya. Kerja bagusan. Jadi apa yang mereka katakan? Tanya Hilman sembari duduk di salah satu sofa. Minggu depan kita harus ke sana untuk melamar Alesha. Mereka juga sudah mengajukan mahar, jawab Gavin. Oh ya? Lalu mahar apa yang mereka minta? Tanya Rosa. 1 buah mobil, 1 buah rumah, 5 set berlian, dan tanah minimal 5.000 meter persegi, jawab Gavin. Apa? Mereka minta mahar atau mau merampok? Tanya Rosa. Aku yakin itu pasti permintaan Ricky, bukan? Tanya Hilman. Ya, tapi tidak masalah, aku sama sekali tidak keberatan dan sudah menyanggupinya, jawab Gavin. Hah? Ya sudahlah, kalau kamu memang tidak keberatan, kami juga akan menyetujuinya asalkan kamu bahagia, ujar Rosa. Makasih, Mam. Berarti besok kita harus pergi ke rumah Papi ya, Mam? Kita harus kasih tahu jauh-jauh hari agar Papi nggak kaget, ucap Gavin. Oke. Besok sore sepulang dari kantor kamu jemput Mami. Kita ke sana sama-sama, ucap Rosa. Baiklah, jawab Gavin. Ricky, sekarang kamu boleh memeras keponakanku, tapi nanti air mata kamu yang akan aku peras.
Kita akan lihat apa kamu masih menjadi orang kuat setelah kehidupan putra-putrimu aku hancurkan. Batin Hilman. Ya sudah, kalau gitu Om mau antar mami kamu pulang dulu. Soal seserahan biar mami kamu yang pikirkan. Uangnya harus dari Om. Ucap Hilman. Makasih Om. Ucap Gavin dengan semeringah. Oh ya, apa kamu tidak memberitahu mereka tentang keluargamu? Tanya Hilman yang dijawab gelengan kepala oleh Gavin. Tidak apa. Nanti di hari lamaran mereka akan tahu semua. Kamu tidak usah pikirkan, yakinlah semuanya akan baik-baik aja. Ujar Hilman. Ya Om, makasih ya Om. Ucap Gavin. Kamu tidak usah pikirkan bagaimana reaksi Reki saat tahu kamu adalah keponakan Om atau anak mami kamu. Nanti biar Om yang bujuk Reki dan bicara dari hati ke hati sama dia. Ujar Hilman. Iya Om. Jawab Gavin. Hilman dan Rosa kemudian keluar dari rumah Gavin. Hilman mengantar Rosa pulang sembari berbincang dengan adiknya itu. Aku kok jadi sedikit khawatir ya Kak. Aku takut saat kita ke sana nanti dan Reki tahu kalau Gavin adalah anakku. Reki malah membatalkan pernikahan. Aku khawatir Gavin akan terpukul Kak. Ucap Rosa. Kamu jangan berpikiran yang negatif dulu. Kalau cinta Gavin dan Alesha kuat, mereka pasti bisa bersatu. Ucap Hilman. Ya Kak, aku juga berharap begitu. Kasihan kalau Gavin sampai patah hati. Bisa dibilang Alesha itu cinta pertama dan terakhirnya. Jadi kalau pernikahan itu sampai batal, mereka pasti sama-sama hancur. Ucap Rosa. Memang itu yang aku harapkan. Aku ingin keluarga Reki dipermalukan dan anaknya merasa patah hati. Syukur-syukur dia bunuh diri hingga membuat Reki tersiksa lahir dan batin. Gavin anak laki-laki tampan dan kaya. Dia tidak akan susah mencari pengganti Alesha. Sementara nanti aku bisa menyebabkan rumor yang akan membuat kehidupan gadis itu hancur. Batin Hilman. Kamu tenang aja. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Ucap Hilman. Hah? Belum lagi respon Mas Hendra. Dia pasti akan shock saat tahu kalau menantunya itu adalah anak dari mantan istrinya. Ujar Rosa. Tidak ada urusan dengan laki-laki itu. Dia tidak berhak ikut campur karena selama ini dia juga kurang memperhatikan Gavin. Kalian cukup memberitahu dia saja kalau Gavin akan lamaran. Jangan beritahu terlalu jauh. Ucap Hilman. Gak bisa gitu dong Kak, walau bagaimanapun Mas Hendra itu ayah biologis Gavin. Saat seperti ini tidak boleh dia dikesampingkan karena dia harus memberikan restu. Ucap Rosa. Hilman terdiam. Dia tidak ingin berdebat lagi dengan Rosa. Karena dia merasa dirinya lah yang akan mengatur ending dari masa depan keponakannya itu. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 10 menit, mereka pun tiba di kediaman Rosa. Gak mampir dulu, Kak? Tanya Rosa. Tidak usah. Kakak juga mau istirahat. Jawab Hilman. Oke. Hati-hati ya, Kak. Ucap Rosa. Hilman mengangguk. Hilman kemudian kembali meluncur ke jalanan. Untuk sementara Hilman memang tidak tinggal di rumah pribadinya sementara waktu karena dia ingin membuat Reki pusing mencari dirinya. Ting tong. Ting tong. Ting tong. Ceklek. Tuan muda Nyonya. Sapa pelayan saat melihat kedatangan Gavin dan Rosa. Apa Tuan Hendra sudah pulang kerja? Tanya Rosa. Sudah Nyonya. Silakan masuk biar nanti saya panggilkan Tuan. Jawab pelayan. Rosa dan Gavin masuk ke dalam rumah Hendra. Rumah yang dulu pernah dia tinggali saat masih menikah dengan Hendra. Setelah menunggu beberapa saat, Hendra akhirnya turun bersama Mutia. Rosa yang tengah menyesap teh langsung meletakkan teh itu di atas meja saat melihat kehadiran dua sejoli itu. Gavin? Sapa Hendra sembari memeluk putra sulungnya itu. Apa kabar, Pi? Tanya Gavin. Sehat. Kamu gimana kabarnya? Kenapa kamu lama sekali nggak ngunjungin Papi? Tanya Hendra. Gavin sibuk, Pi. Jawab Gavin. Bagaimana kaki kamu? Apa sudah sembuh total? Tanya Hendra. Ya, maksud kedatangan Gavin ke sini karena ada hal penting yang ingin Gavin bicarakan. Ucap Gavin. Ada apa? Tanya Hendra. Minggu depan Gavin akan melamar Alesha, kekasih Gavin. Jawab Gavin. Kekasih kamu? Kamu sudah punya kekasih? Kok Papi nggak tahu? Tanya Hendra yang membuat Rosa tersenyum sinis
dan itu tertangkap oleh Hendra. Kapan tepatnya? Tanya Hendra. Hari Minggu aja, Pi, biar nggak mengganggu pekerjaan. Jawab Gavin. Baiklah, Papi pasti hadir. Apa yang bisa Papi bantu buat kamu, nak? Tanya Hendra. Tidak usah, Pi. Papi datang saja, Gavin sudah senang. Jawab Gavin. Apa bisa Papi bantu maharnya aja? Mendengar pertanyaan Hendra, Rosa jadi tertawa keras. Rosa membayangkan Hendra jatuh miskin kalau sampai membayar mahar untuk putranya itu. Mami, Gavin memperingatkan Rosa karena dia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh ibunya itu saat ini. Tidak usah, Pi. Gavin ada kok buat maharnya. Ucap Gavin. Memangnya apa yang calon istrimu itu minta? Tanya Hendra. Kasih tahu, Vin. Biar Papi kamu nggak mati penasaran. Ucap Rosa. 1 mobil, 1 rumah, 5 set berlian, dan tanah minimal 5.000 meter persegi. Jawaban Gavin membuat bola mata Hendra nyaris keluar. Pria parubaya itu bisa membayangkan kalau sampai dia memaksa untuk membayarkan mahar itu, maka dirinya dan juga anak istrinya pasti akan hidup di jalanan. Bab ke-158, JDMP S2, patah hati. Kami pulang dulu ya, Pi. Pokoknya minggu depan kita pergi sama-sama. Ucap Gavin yang membuat Hendra kembali pada kewarasannya. Hendra tahu Gavin ingin menyelamatkan harga dirinya yang tidak akan mampu membayar semua mahar yang diminta oleh calon besan. Sebagai seorang aparatur sipil negara, kekayaan yang Hendra miliki hanya secuil dari mahar yang diminta calon istri putranya itu. Jadilah mulut Hendra bungkam dan membiarkan putranya itu pulang. Rosa tak henti-hentinya tertawa keras saat mengingat ekspresi wajah Hendra. Dia bisa melihat ekspresi keterkejutan di wajah yang sedikit pucat itu. Sudahlah, Mi. Mami senang sekali mengolok-olok Papi. Ucap Gavin sembari mengatur kecepatan mobilnya. Habisnya wajah Papi kamu langsung pucat saat mendengar permintaan mahar besan. Kalau dia memaksa, maka dia dan keluarganya akan bawa mangkok di bawah jembatan. Ujar Rosa yang membuat Gavin geleng-geleng kepala mendengar ucapan Rosa. Mami nggak boleh gitu. Papi sudah ada niat pengen bantuin Gavin, itu artinya dia punya niat yang tulus meskipun niat itu nggak mampu dia penuhi. Tapi itu nggak apa bagi Gavin. Sekecil apapun bantuan Papi, akan aku terima meskipun itu hanya 2 sekalipun. Ucap Gavin. Ya Mami tahu. Ucap Rosa yang tak lagi ingin melanjutkan ucapannya karena dia tahu putranya itu tidak suka kalau dirinya menjelek-jelekan ayah biologis putranya itu. Mami mau ke rumah atau mau pulang? Tanya Gavin. Pulang aja. Tadi Mami janji sama papa kamu cuma pergi sebentar. Jawab Rosa. Oke. Gavin memutar mobilnya karena posisi rumah Rosa berada di sebelah kanan jalan. Setelah mengantar Rosa pulang, Gavin pun pulang ke rumah. Hati pria itu tengah berbunga-bunga saat ini karena dia sudah tidak sabar ingin melakukan video call dengan sang pujaan hati. Alesha yang baru saja selesai mandi, segera menggulung handuknya ke atas kepala saat melihat ponselnya berdering. Dirapikannya sedikit kimono yang dia kenakan agar bagian dadanya yang menjulang tertutup sempurna. Sayang, kamu habis mandi? Tanya Gavin sembari meletakkan ponsel di meja rias, sementara dirinya melepaskan baju hingga memperlihatkan tubuhnya berototnya. Gavin melirik ponsel dan melihat Alesha terbengong. Sayang, lap dulu air liurmu yang menetes. Alesha spontan menyeka sudut bibirnya dan Gavin malah jadi tergagah. Mata Alesha mengerling karena dia baru sadar sudah dikerjai oleh Gavin. Kenapa? Bagus ya? Tanya Gavin. Gak sama sekali. Jawab Alesha dengan dusta. Sabar saja, gak lama lagi kamu boleh menyentuh semuanya. Karena aku juga sudah tidak sabar ingin menyentuhmu. Ucap Gavin dengan suara sensual, sementara Alesha jadi tersipu malu. Sana mandi. Gombal aja yang digedein. Ucap Alesha. Mau nemenin aku mandi nggak? Lumayan bisa lihat gratis. Goda Gavin. Gavin. Mata Alesha mengerlim, sementara Gavin jadi tergagah. Sayang, apa bisa nama panggilan kamu sama aku diubah? Nanti kamu kebiasaan suka panggil aku nama begitu. Ucap Gavin. Kakakmu minta dipanggil apa? Tanya Alesha. Terserah saja, asal jangan nama. Misalnya sayang, honey, baby, atau papa mungkin. Agar melatih panggilanmu untuk anak-anak kita nanti. Ucap Gavin sembari tergagah. Akan aku pikirkan.
Jawab Alessa. Ya sudah, aku mandi dulu ya sayang. Tadi aku habis dari rumah papi, aku buat ngasih tahu rencana lamaran kita. Ucau Gavin. Oh ya? Harusnya aku kenalan dulu dengan keluarga besarmu ya. Papi kamu pasti terkejut karena kamu tiba-tiba mau melamar seorang gadis. Ya, gitu deh. Tapi nggak apa, nanti kamu bisa kenalan dengan mereka saat acara lamaran nanti. Tapi yang pasti kamu harus tahu kalau keluargaku semuanya orang baik meskipun masa lalunya buruk. Ucap Gavin. Aku percaya. Jawab Alessa. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya ya sayang. Ucap Gavin. Ya. Jawab Alessa. Alessa menutup panggilan itu dengan senyuman. Sementara itu di tempat berbeda, Steve baru saja menjemput Jade pulang ke rumah. Kedua pemuda tampan itu bermain peran seorang tidak pernah terjadi apa-apa selama seminggu ini. Bagaimana dengan perusahaanmu yang ada di London? Tanya Stefani. Sudah stabil, Mi. Makanya seminggu ini aku kerja keras untuk mengendalikan keadaan. Maaf ya, Mi. Aku jarang ngubungin Mami. Ucap Jade. Tidak apa. Yang penting kamu pulang dalam keadaan selamat. Ucap Stefani. Sekarang kalian istirahat semua. Kalian pasti sangat capek, bukan? Tanya Stefani. Iya, Mi. Jawab Jade. Tapi sebelum itu, Papi mau buat kejutan buat kalian. Ucap Stefani. Papi? Tanya Steve. Sayang, tunjukkan pada anak-anak. Ucap Stefani yang dijawab senyuman kecil oleh Dirim. Tiba-tiba perlahan Dirim bangkit dari kursi roda meski kakinya sedikit gemerar. Air mata Steve dan Jade sama-sama meluncur bebas karena terharu. Papi, Hicks. Steve dan Jade kompak berhambur ke pelukan Dirim. Dan jadilah mereka menangis sembari berpelukan berempat. Steve senang karena Papi sudah mulai sembuh. Yang semangat ya, Pi. Pokoknya setelah setoran ayat nanti kita akan melamar ke rumah Om Reki. Papi bisa bertemu dengan teman Papi. Ucap Steve yang dijawab anggukan kepala oleh Dirim. Ya sudah, Papi istirahat lagi ya, Pi. Kita pergi ke atas dulu. Ucap Jade. Ya. Jawab Dirim terbata. Steve dan Jade kemudian naik ke atas untuk membersihkan diri. Saat berada di kamarnya, tiba-tiba ponsel Jade berdering. Ada apa? Tanya Jade. Kakak sudah pulang. Kok nggak bilang? Tanya Siaren. Ya, lagian ngapain aku bilang sama kamu? Rumah kita kan beda. Ucap Jade. Rumah memang beda, tapi hati kita kan satu. Jade memutar bola mata dengan malas saat mendengar kalimat rayuan dari Siaren. Hampir seminggu Siaren selalu menemaninya di rumah sakit. Gadis kecil itu selalu mengikrarkan diri sebagai istri masa depan Jade. Jade tidak terlalu menggubris ucapan Siaren karena menganggap gadis itu hanya main-main dan menggoda dirinya. Aku nggak bilang karena nggak mau diganggu bocil tiap hari. Suaramu berisik, ucap Jade. Tapi kan aku... Tut, tut, tut. Jade mengakhiri panggilan itu secara sepihak yang membuat Siaren jadi sedih. Dan hari-hari selanjutnya Jade selalu menerima chat dan panggilan dari Siaren, namun sama sekali tidak pernah diangkat ataupun dibalas. Tring, tring, tring. Ada apa? Tanya Jade. Maaf, Pak. Saya cuma memastikan apa Bapak jadi ngantor hari ini. Tanya sekretaris Jade. Jadi, ada apa? Tanya Jade. Klien baru kita akan datang nanti siang. Dia ingin memesan barang, tapi mau bertemu langsung dengan Bapak. Jawab sekretaris. Atur ketemuannya jam 2 di kafe di seberang kantor kita. Ucap Jade. Baik, Pak. Jawab sekretaris. Jade mengakhiri panggilan itu dan bergegas bersiap-siap pergi ke kantor. Dia tidak ingin terlalu lama meninggalkan kantor yang usahanya baru saja dia rintis seumur jagung. Mi, aku ngantor dulu ya. Ucap Jade. Sarapan dulu. Ucap Stefani. Gak usah, Mi, aku buru-buru sekali. Nanti biar sarapan di kantor aja. Ucap Jade. Gak bisa. Kamu suka lupa sarapan kalau sudah kerja. Tunggu sebentar biar Mami masukin sandwich ke dalam bekal. Ucap Stefani. Gak usah, Mi, aku ikut sarapan aja. Ucap Jade sembari menjatuhkan bokong di atas kursi. Itulah wanita. Selalu suka memaksakan kehendak. Selamat karena Papi terjebak seumur hidup bersama wanita cerewet seperti Mami. Ucap Jade setengah berbisik di dekat telinga Dirim.
Jade, Mami dengar lo, ucap Stefani. Dirim tersenyum mendengar interaksi hangat antara putra dan juga wanita yang dia cintai. Mungkin keputusan melakukan bunuh diri memang salah, tapi kalau waktu itu aku menyerahkan diri maka aku bisa dihukum mati. Dengan begitu, aku tidak bisa merasakan kehangatan keluarga seperti ini. Stefani seorang wanita dan seorang ibu yang sangat luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana cara dia melalui hidup dengan kondisi yang aku pun tidak bisa mengerti. Hamil dan melahirkan tanpa seorang suami. Bahkan dia merawatku penuh kasih sayang selama puluhan tahun. Batin Dirim. Aku bersumpah akan membahagiakan kamu di sisa usia kita. Aku akan menebus semua kesalahan dan kebodohanku selama ini. Hanya akan ada senyuman di hari-harimu selanjutnya. Batin Dirim. Tes. Tes. Air mata Dirim merebak haru di pipi pria parubaya itu. Sayang, kamu kenapa? Tanya Stefani yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Apa papi sedih mendengar ucapanku tadi? Aku cuma bercanda, Pi. Mami itu wanita hebat dan terbaik di dunia. Dia sangat serasi sama papi. Papi jangan sedih ya, Pi. Maafin Jade, Pi. Ucap Jade sembari menyeka air mata Dirim. Terima kasih. Sesudah jadi wanita hebat selama ini. Aku mencintaimu. Ucap Dirim dengan penuh perjuangan. Higgs, aku juga mencintaimu, Yil. Aku sangat mencintaimu. Cepat pulih ya. Nikahi aku. Ucap Stefani sembari berhambur ke pelukan Dirim. Jade menyeka air matanya yang terlanjur menetes. Dia sangat terharu melihat kisah cinta kedua orang tuanya itu. Jade mempercepat makannya karena dia sudah sangat terlambat masuk kantor. Dia tidak ingin momen romantis orang tuanya jadi terganggu karena kehadirannya di antara mereka. Jade pergi dulu ya, Mampi. Ucap Jade. Hati-hati. Ucap Stefani sembari menyeja air matanya dan melepaskan pelukannya dari Dirim. Jade pun pergi ke kantor dengan perasaan bahagia. Ting. Cekaka, anak ingusan ini sangat mengganggu. Gumam Jade saat melihat Siaren pagi-pagi sudah mengirimkan dia cat. Jade hanya melihatnya sekilas tanpa ada niat membaca cat dari gadis itu. Terhitung ada sekitar 20 cat dari Siaren yang dia abaikan tanpa dibaca. Setelah sampai di kantor, dia disibukkan dengan berkas-berkas yang menumpuk di atas mejanya. Jade bahkan melewatkan jam makan siang karena tidak sempat. Tok, tok, tok. Masuk, ucap Jade tanpa mengalihkan perhatiannya pada laptop di depannya. Maaf, Pak. Saya cuma mengingatkan kalau jam 2 nanti Bapak ada janji dengan klien di kafe seberang kantor kita. Ucap sekretaris. Jade menghentikan tangannya karena dia benar-benar lupa akan hal itu. Jade melirik ke arah pegelangan tangannya dan waktu sudah menunjukkan kurang 15 menit pukul 2 siang. Jade bergegas menutup laptopnya dan segera pergi ke seberang kafe. Karena sudah sangat lapar, Jade memesan makanan terlebih dahulu dan menikmatinya. Dengan Tuan Jade, Jade menoleh ke arah seorang gadis cantik dengan pakaian formal yang ada di samping mejanya. Ya, apa dengan perwakilan Gemilang Raya? Tanya Jade tanpa berniat meletakkan sendok makannya. Betul, Pak. Perkenalkan saya Jennifer. Jawab Jennifer sembari mengulurkan tangan. Jade menjabat tangan itu sejenak dan kemudian melepaskannya. Silakan duduk. Maaf Anda harus menemui saya dalam keadaan seperti ini. Terus terang saya sangat lapar karena saya lupa belum makan siang. Ucap Jade. Tidak masalah, teruskan saja. Saya tidak keberatan untuk menunggu. Ucap Jennifer. Silakan pesan makanan dan minuman yang Anda mau. Anda tidak buru-buru kan? Tanya Jade. Tidak sama sekali. Jawab Jennifer sembari meraih daftar menu. Jennifer hanya memesan minuman untuk menemani mereka ngobrol. Sementara itu Siaren dan teman-temannya yang baru pulang sekolah mampir ke kafe yang tengah dikunjungi oleh Jade. Dan mereka mengambil meja tepat di samping meja pria itu. Mereka pasangan serasi ya? Cowoknya ganteng, ceweknya cantik dan seksi. Siaren menoleh ke arah orang yang temannya maksud. Mata gadis itu melotot saat melihat Jade bersama gadis lain. Oh, jadi dia bohong. Dia bilang gak punya pacar. Batin Siaren. Maaf, ada sisa makanan di... Jennifer membersihkannya dengan tisu yang membuat Siaren jadi melengos. Biasa aja. Apa gunanya ganteng kalau dia seorang playboy?
Laki-laki zaman sekarang selalu ngaku jomblo di depan gadis cantik. Padahal dia itu seorang buaya darat sejati. Sindir Siaren dengan suara lantang. Jade menghentikan kunyahan makanannya karena merasa familiar dengan suara gadis itu. Jade menoleh ke arah Siaren, namun gadis itu malah melengos seolah tidak mengenalnya. Jade terlihat santai tanpa menghiraukan keberadaan Siaren. Dia malah meminta pelayan membersihkan mejanya. Aku juga punya kenalan cowok ganteng tapi belagu, ngaku jomblo ternyata seekor rubah. Mulai hari ini aku akan memblokir nomornya dan gak akan menghubungi dia lagi. Sindir Siaren. Jade hanya tersenyum tipis mendengar sindiran Siaren. Namanya juga bocah, pasti kekanakan. Nanti pasti akan sembuh sendiri, kemudian membuka blokiran nomor dan kembali mengganggu lagi. Batin Jade. Aku gak jadi makan deh. Aku mau langsung pulang aja. Takutnya papa aku marah kalau gak langsung pulang. Di luar ada bodyguard yang jagain aku, jadi aku gak butuh pahlawan kesiangan kalau terjadi apa-apa. Sindir Siaren sembari bangkit dari tempat duduknya. Sementara teman-teman Siaren jadi bingung karena orang yang mengajak mereka makan di sana adalah gadis itu. Jadilah mereka juga kompak pulang dan meninggalkan tempat itu. 3 hari kemudian. Tumben gadis cerewet itu tidak chat dan menelponku. Apa dia benar-benar memblokir nomorku? Gumam Jade. Jade membuka chat dari Siaren yang tidak pernah dia baca. Pemuda tampan itu senyum-senyum sendiri saat membaca kalimat-kalimat rayuan dari Siaren yang menurutnya sangat lucu dan receh. Namun senyum Jade lenyap saat panggilan teleponnya tidak bisa tersambung karena Siaren benar-benar sudah memblokir nomornya. Kenapa aku tidak senang dia melakukan itu? Bukankah seharusnya aku senang karena dia tidak lagi menggangguku? Lagi pula dia masih ingusan dan cerewet. Buat apa aku terpengaruh? Nanti juga dia akan menggangguku lagi. Gerutu Jade dan melempar pelan ponselnya di atas tempat tidur. Sementara itu di tempat berbeda sudah 3 hari Siaren murung. Dia benar-benar merasa patah hati karena cinta pertamanya tidak berjalan dengan mulus. Bab ke-159, JDMPS 2, panas. Tubuh Gavin berbolak-balik seperti ikan di panggangan. Pemuda tampan itu meraih ponselnya dan melihat jam yang tertera di sana. Sudah jam 1 tapi aku nggak bisa tidur. Kenapa aku sangat gelisah? Gumam Gavin. Gavin kemudian membuat panggilan untuk Alesha. Alesha yang sudah tertidur nyenyak merasa terganggu dengan suara dering ponselnya. Beb, siapa sih yang nelpon malam-malam begini? Gumam Alesha. Alesha kemudian meraih ponselnya dengan mata yang sedikit menyipit. Gavin? Kenapa dia nelpon semalam ini? Apa terjadi sesuatu sama dia? Gumam Alesha. Alesha kemudian menerima panggilan itu meskipun suaranya terdengar serak. Gavin, ada apa? Tanya Alesha. Aku tidak bisa tidur. Aku sangat gelisah, sayang. Jawab Gavin. Ada apa? Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Alesha. Ya, aku kepikiran tentang lamaran hari ini. Jawab Gavin. Alesha kemudian merubah panggilan menjadi panggilan video. Dia ingin melihat kecemasan di wajah calon suaminya itu. Setelah tersambung, dirinya pun tersenyum. Sekarang katakan, kenapa kamu gak bisa tidur gara-gara lamaran nanti? Tanya Alesha. Aku tidak bisa mengatakannya. Yang pasti saat ini aku membutuhkanmu untuk mengurangi kecemasanku. Nyanyikan aku sebuah lagu yang bisa membuatku tertidur. Jawab Gavin. Baiklah. Sekarang mulailah pejamkan matamu. Aku akan melantunkan nyanyian yang jauh lebih indah dari sekedar lagu. Ucap Alesha. Gavin menuruti ucapan kekasihnya itu dan mulai memejamkan mata. Alesha tampak menarik nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya melantunkan ayat-ayat suci yang sering diajarkan Anissa maupun guru mengajinya. Saat Alesha melantunkan ayat-ayat itu, mata Gavin malah terbuka dan melihat kekasihnya itu tengah memejamkan mata. Gavin tersenyum dan kembali memejamkan mata untuk menikmati suara merdu calon istrinya itu. Setelah melantunkan beberapa ayat, Alesha menghentikan bacaannya. Dan suasana menjadi hening. Gavin tampak sudah berbalik badan, sementara ponsel yang dia sandarkan di salah satu bantal tampak masih menyala. Alesha tersenyum dan kemudian mengakhiri panggilan itu untuk melanjutkan tidurnya kembali. Keesokan harinya. Ting tong. Ting tong. Ting tong.
Ceklek. Nyonya, sapa pelayan di rumah Gavin. Di mana Gavin? Tanya Rosa yang sudah terlihat cantik dengan gamisnya. Hari ini dia memutuskan menggunakan hijab untuk menghadiri acara lamaran putranya. Belum turun Nyonya? Jawab pelayan. Belum turun bagaimana? Ini sudah jam 8 lewat 30 menit, bukankah sudah janji sama pihak besan jam 10? Rosa ngomel-ngomel. Sementara suami dan putrinya mengekor di belakangnya. Rosa bergegas naik ke atas untuk membangunkan putranya itu. Dor, dor, dor. Rosa bukan lagi mengetuk pintu itu, tapi sudah menggedornya. Gavin yang terkejut langsung bangkit dari tempat tidur. Gavin, kamu mau lamaran apa tidak? Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu? Ceklek. Mami, maaf aku kesiangan. Semalam aku sulit tidur, jadi aku kesiangan seperti ini. Tunggu, aku akan mandi sebentar dan gak akan lama. Apa semuanya sudah datang? Tanya Gavin. Om besar dan papimu belum datang. Jadi cepatlah mandi. Nanti mami bawakan sarapan untukmu. Jawab Rosa. Makasih mamiku yang cantik. Puji Gavin sembari mencium pipi Rosa. Cepatlah. Calon istrimu sudah tidak sabar ingin dilamar. Ucap Rosa sembari mengacak rambut putranya. Gavin bergegas menyambar handuk dan masuk ke kamar mandi. Sementara Rosa turun ke bawah mengambilkan sarapan untuk Gavin. Setelah selesai mandi, Gavin segera keluar dan berpakaian sembari disuapi oleh Rosa. Akhirnya selesai semua. Makasih, Mi. Ucap Gavin. Inilah yang Mami khawatirkan kalau kamu tinggal sendiri. Semoga calon istrimu itu selalu memperhatikanmu di kemudian hari. Ucap Rosa. Dia istri terbaik, Mi. Apa Mami tahu? Semalam saat aku sulit tidur, Alesha mengaji untukku. Suaranya sangat merdu dan rasa Mia sangat nyaman. Sekejap rasa gelisahku lenyap dan digantikan rasa kantuk yang besar. Aku pun gak sadar kapan aku tertidur. Ujar Gavin. Mami doakan kamu selalu bahagia, nak. Mami gak nyangka anak Mami sudah dewasa sekarang. Sudah mau menikah, rasanya baru kemarin kamu ada di gendongan Mami. Ucap Rosa sembari meneteskan air mata. Mami itu Mami terbaik bagi Gavin. Terima kasih sudah membesarkan Gavin dengan penuh kasih sayang. Ucap Gavin sembari memberikan pelukan untuk Rosa. Tok, tok, tok. Rosa dan Gavin melerai pelukan mereka saat seorang pelayan mengetuk pintu. Maaf Nyonya, Tuan Hilman dan keluarga Tuan Hendra sudah datang. Ucap pelayan. Jadi dia membawa istrinya turut serta? Ucap Rosa. Sudahlah Mi, biarin aja. Mami kenapa masih saja benci dengan Mama Mutia? Entar dikira belum bisa move on loh. Ledek Gavin. Griwood. Oh, sakit Mi. Gavin kesakitan saat Rosa menarik telinganya. Anak kurang ajar, bisa-bisanya ngeledek orang tua. Siapa yang gak bisa move on? Papa Niko jauh lebih segalanya dari dia. Penghasilannya 100 kali lipat dalam sebulan. Ucap Rosa. Wanita di mana-mana mata duitan. Ucap Gavin sembari berlalu dari hadapan Rosa. Hidup harus realistis. Gak kenyang kalau cuma makan cinta. Ucap Rosa sembari mengekor di belakang putranya itu. Gavin tidak lagi menyahuti ucapan Rosa, matanya lebih fokus menatap keluarganya yang ada di ruang tamu. Ini mana seserahannya? Kenapa terlihat kosong? Tanya Hilman. Sudah ada di dalam mobil Om, semuanya ada 2 mobil. Biar nanti aku sendiri yang bawa sama supir satu lagi. Jawab Gavin. Gak boleh dong. Kamu itu calon pegantin, jadi biar Om besar saja yang bawa. Lalu siapa yang akan membantu menurunkan barang seserahannya? Tanya Hilman. Apa itu diperlukan? Tanya Gavin. Pertanyaan macam apa itu? Bahkan mati pun kamu butuh orang buat menguburkanmu. Kenapa hal bersejarah ini kamu tidak mengundang orang? Tanya Hilman. Maaf Om, aku nggak kepikiran saking gugupnya. Jadi gimana Om? Apa tidak bisa kita bawa sendiri saja? Tanya Gavin. Lalu acaranya kamu mau mulai jam berapa? Masa gara-gara hantaran jadi telat acaranya? Tanya Hilman. Jadi bagaimana? Tanya Gavin. Ya sudah, serahkan semuanya sama Om besar saja. Nanti Om yang akan mencarikan orangnya. Kamu fokus saja dengan acara itu. Jawab Hilman.
Makasih Om, ucap Gavin. Kita berangkat sekarang? Tanya Hilman. Ya Om, jawab Gavin. Mereka pun keluar dari rumah untuk masuk ke dalam mobil yang sudah disepakati. Sementara itu, Hilman yang berada di mobil paling belakang segera menghubungi Burhan. Kirim orang sebanyak 10 orang dengan rentang usia 23 sampai 30 tahun ke rumah Reiki sekarang juga. Katakan pada mereka, aku membutuhkan mereka membawa barang hantaran acara keponakanku. Apa kamu mengerti? Tanya Hilman. Mengerti, Bos. Bagaimana dengan kostumnya, Bos? Tanya Burhan. Formal warna hitam, jawab Hilman. Baik, Bos, ucap Burhan. Bergerak cepat. Aku tunggu 20 menit dari sekarang, ucap Hilman. Baik, Bos. Burhan segera mengakhiri panggilan itu. Hilman mulai menginjak gas mobilnya dan meluncur membelah jalan. Di sepanjang jalan menuju rumah Reiki, senyumnya selalu terbit. Aku sudah tidak sabar ingin melihat ekspresi terkejut di wajah Reiki saat melihatku. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan saat melihatku nanti. Apa dia akan menghajarku? Apa dia akan membiarkanku? Gumam Hilman. Reiki, Reiki, Reiki. Aku sangat tidak sabar melihat keluargamu hancur. Hahaha. Hilman tertawa sangat keras. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, Hilman pun sampai. Mobil Gavin tampak datang lebih dulu, sementara orang suruhan Hilman baru tiba dan keluar mobil dengan tergesa-gesa. Apa yang bisa kami bantu, Bos? Tanya salah satu anak buahnya. Keluarkan semua barang seserahan ini dan masukkan ke dalam, ucap Hilman sembari mengenakan masker. Baik, Bos. Apa ini maksudnya? Kenapa kita berada di rumah Reiki dan Anissa? Tanya Hendra yang masih gagal paham. Kamu akan tahu setelah masuk, jawab Rosa. Rosa terlihat menghampiri Hilman dan berbisik-bisik. Kak, aku kok mendadak gugup? Bagaimana kalau Reiki mengusir kita, Kak? Tanya Rosa. Kamu masuk berbarengan dengan kakak aja. Bawa ini, ucap Hilman sembari menyerahkan parcel buah pada Rosa dan disambut oleh adiknya itu. Ya sudah, ayo kita masuk, ucap Rosa. Hilman membawa parcel buah yang paling besar cukup untuk menutupi wajahnya. Suasana rumah Reiki cukup ramai karena Reiki mengundang tetangga dekat rumahnya. Ruang tengah rumah Reiki tampak dipasang ambal yang besar dan cukup banyak, hingga para tamu yang hadir bisa duduk yang lebih dari cukup untuk bisa berlalu lalang. Bos, apa kami tunggu di dalam? Atau kami di luar saja? Tanya salah satu anak buahnya. Tunggu di luar dan waspada. Jangan pernah masuk ke dalam apapun yang terjadi. Kecuali aku berteriak memerintahkan kalian, jawab Hilman. Orang suruhan Reiki pun keluar dan menunggu berbaris di depan teras rumah Reiki. Reiki tampak menuruni anak tangga bersama Anissa. Mata Hendra terbelalak saat melihat Reiki dan Anissa benar-benar ada di hadapan mereka semua. Sudah puluhan tahun tidak bertemu. Si pebinor ini seperti menolak tua dan semakin berkarisma. Hubungan mereka terlihat sangat harmonis, batin Hendra. Hendra melihat Reiki dan Anissa berjalan sembari bergandengan tangan. Sementara di belakangnya ada putra-putrinya yang sangat tampan dan cantik mengekor di belakang orang tuanya itu. Mata Gavin terlihat sangat takjub saat melihat kecantikan Alesha yang tengah mengenakan hijab berwarna sage dan juga kebaya berwarna senada. Sementara di sudut berbeda, para tetua juga sudah duduk untuk menyaksikan cucunya dilamar oleh Gavin. Cantiknya calon istriku. Mata Gavin seolah tidak ingin lepas dari wajah cantik sempurna Alesha. Reiki dan Anissa memilih duduk berdampingan dan duduk berseberangan dengan calon besan. Reno sekeluarga dan Rio sekeluarga juga ikut duduk dari kubu Reiki karena mereka juga baru tiba. Namun saat menatap ke depan, mata Anissa terbelalak saat melihat sosok Hendra di seberang tempat duduknya. Anissa refleks mencengram tangan Reiki yang membuat suaminya itu terkejut. Ada apa sayang? Tanya Reiki. Bukannya menjawab, mata Anissa terus saja menatap orang-orang di hadapannya satu persatu. Dan orang yang mengenalnya tentu saja mentap ke arahnya. Melihat reaksi istrinya yang tidak biasa, Reiki mengikuti arah pandang Anissa. Sementara Gavin baru memindahkan tatapannya pada Anissa dan Reiki yang tengah menatap ke arah kubu dari mana tempat dirinya duduk.
Melihat sosok Hendra dan Rosa berada di seberang tempat duduknya, Reiki mendadak berdiri. Matanya mencari ke sana kemari, dan tatapannya tertuju pada satu orang yang tengah duduk tertunduk saat ini, yaitu Hilman. Koko, tahan emosimu sayang. Kita tidak tahu kenapa mereka ada di sini. Jadi dengarkan dulu penjelasan mereka, ucap Anissa yang berusaha menenangkan suaminya. Melihat reaksi Reiki, Reno, Rio, dan Rifki kompak berdiri. Ada apa, Re? Tanya Rio. Ada Hendra dan Rosa di sini. Dan aku yakin itu adalah Hilman. Hubungi orang-orang kita agar siaga. Jawab Reiki. Apa? Rio dan Reno kompak menoleh ke arah seberang tempat mereka berdiri. Reiki yang hilang kesabaran langsung menghampiri tempat Gavin duduk yang membuat pemuda itu berdiri seketika. Sepertinya Reiki sudah melakukan kecerobohan kali ini, ucap Reno. Sepertinya apa yang aku pikirkan, kamu juga memikirkannya, ucap Rio. Om, ada apa sebenarnya? Tanya Alesha panik. Kamu akan tahu nanti. Sekarang kita harus mengendalikan papi kamu agar dia tidak ngamuk di tengah keramaian tamu ini, jawab Reno. Reno, Rio, Rifki, Alesha, dan Anissa mendekat ke arah Reiki. Katakan dengan jelas, siapa mereka berdua ini? Tanya Reiki dengan tatapan menghunus. Glek. Gavin menelan ludahnya, tubuhnya sedikit bergetar. Mereka kedua orang tuaku, Om. Jawab Gavin dengan kepala tertunduk. Heh, hebat sekali kamu anak muda. Jadi kamu ingin menipuku? Beraninya kamu melakukan itu? Reiki hendak melayangkan tinjunya ke arah Gavin, namun Hilman menangkisnya. Bagus. Reaksi inilah yang aku tunggu dari seorang pengecut sepertimu, Hilman. Teriak Reiki yang membuat Alesha terkejut. Jadi, apa maksud semua ini? Kenapa Dedi semarah ini? Tanya Alesha. Tanyakan pada pemuda ini. Dedi harap dia tidak tahu kalau penyebab kamu masuk rumah sakit adalah omnya ini. Jawab Reiki. Jadi dia, apa kamu tidak mengerti juga? Bajingan ini sengaja mendekatimu hanya ingin menunggu hari ini. Ingin mempermalukan keluarga kita dan membuatmu patah hati. Jawab Reiki yang membuat Alesha sangat syok mendengarnya. Tidak, Om, itu tidak benar. Sayang, percaya sama aku sangat mencintaimu. Aku tahu saat Om Hilman menyuruh orang untuk mencelakaimu, tapi dia sudah. Plakek. Tutup mulutmu itu. Hardik Alesha setelah memberi tamparan keras di wajah Gavin. Tangan gadis itu terlihat gemetar dengan mata berkaca-kaca. Hei, kenapa kamu tampar anakku dia? Rosa, diamlah. Hardik Hendra. Greg. Gavin menggenggam tangan Alesha. Sayang, aku berani bersumpah aku sangat mencintaimu, aku tidak terlibat apapun dalam konspirasi yang omku buat. Tapi setelah kejadian itu sudah aku beri pengertian dan beliau sudah mengerti dan memberikan restu untuk kita. Please percaya sama aku. Aku nggak mungkin mengkhianatimu. Please, Dua akek. Uhuk. 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 Alesha dengan keras menendang perut Gavin dengan lututnya. Apa kamu mau bilang kalau kamu tidak tahu soal penculikan adikku sekitar 3 minggu yang lalu? Pertanyaan Alesha membuat Anissa terkejut. Om kamu yang homo ini bahkan menjadikan adikku sebagai barang lelang untuk kaum gay di pusat perjudian kasino yang ada di Singapura. Kini Reiki ikut terkejut karena hal itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya, Aisyah, Rifki, Reno, dan Rio. Apa? Tapi aku, sudah kuduga kamu pasti akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apa kamu pikir dengan batalnya pertunangan kita maka aku akan merasa malu, patah hati, lalu bunuh diri begitu? Tidak mungkin, Gavin. Bahkan 1000 Gavin pun akan aku lempar ke laut kalau dia sama penipu sepertimu, ucap Alesha. Om, tolong jelaskan sama mereka. Aku nggak tahu apa-apa, Om. Apa Om sungguh melakukan itu? Om sudah bilang akan merestui kami, bukan? Aku nggak percaya Om melakukan itu semua, ucap Gavin. Kak, apa tuduhan itu benar? Tanya Rosa. Sudahlah. Dari dulu keluarga kalian ini adalah keluarga drama. Sekarang lebih baik cabut dari sini dan tinggalkan si homo ini di sini, ucap Reno. Hilman tiba-tiba berdiri di hadapan Reiki dan tiba-tiba pula memeluk pria parubaya itu. Klak, klak, klak. Reno, Rio, dan Rifki yang waspada langsung menodongkan senjatanya ke arah Hilman.
senjata yang sudah mereka persiapkan untuk berjaga-jaga kalau ada serangan dari Hilman. Dan ternyata senjata itu memang berguna untuk mereka. Sementara para tamu undangan yang ketakutan segera berhambur keluar untuk mengamankan diri. Bab ke-160, JDMPS 2, frustasi. Reiki berusaha melepaskan diri dari pelukan Hilman. Namun kedua tangannya yang terkungkung oleh pelukan itu membuat dia membutuhkan tenaga ekstra agar bisa terlepas. Namun usaha itu terhenti saat dia membisikkan sesuatu. Aku sudah pernah bilang padamu, tidak perlu susah payah mencari keberadaanku karena aku yang akan datang sendiri padamu. Sekarang aku sudah menepati janjiku padamu. Jangan gegabah, Rek. Di luar orang-orangku sudah siap menyerbu ke dalam kalau sampai aku berteriak sekali saja. Mungkin kamu dan anak-anakmu bisa kuat menghadapi aku dan orang-orangku, tapi bagaimana dengan 4 tetua yang ada di sudut sana? Bahkan sekarang aku bisa melihat kalau saat ini mereka tengah ketakutan. Kapakan? Kepala siapa yang harus aku lubangi lebih dulu, Om Sudibyo atau Tante Lieni? Atau kedua mertuamu? Tanya Hilman setengah berbisik. Tangan Reiki terkepal erat dengan tubuh gemetar karena menahan amarah. Namun dia menyadari apa yang dikatakan Hilman ada benarnya. Dia tidak mungkin bisa menyelamatkan peperangan saat ini karena ada keluarganya yang lemah. Saat ini musuh sudah terlanjur masuk ke dalam sarang dan itu tidak bisa terelakkan lagi. Reiki hanya bisa menyesali kecerobohan yang sudah dia lakukan. Ini belum seberapa. Kedepannya nanti akan ada banyak kejutan untukmu. Ada 1 orang pion lagi yang tidak akan kamu sangka-sangka. Ini baru pion pertamaku yang akan membuat hidup keluargamu hancur. Apa kamu pikir Gavin mencintai putrimu dengan tulus? Jangan mimpi. Dia tidak kekurangan harta dan wanita dalam hidupnya. Bisa jadi Alesha hanya dijadikan pelampiasan nafsu olehnya. Ucap Hilman setengah berbisik. Bahkan bisikan itu syarat akan provokasi. Hilmaan! Reiki menggeram dengan gigi bergemeratuk. Hasid, jangan keras-keras. Nanti orang tua kalian akan terkejut dan kena serangan jantung. Mereka tidak bisa mendengar letupan senjata yang keras-keras. Bisa jadi juga ada peluru nyasar mengenai jantung mereka. Reiki memejamkan mata dengan dada bergemuruh hebat. Dia tahu betul apa maksud ucapan Hilman. Turunkan senjata kalian, ucap Reiki dengan suara datar. Reno, Rio, dan Rifki kompak menurut. Mereka mendengar semua apa yang Hilman ucapkan karena jarak mereka memang tidak jauh. Dengan gerakan cepat, Reiki mendorong keras Hilman hingga pria parubaya itu terhuyung ke belakang. Maafkan Om Gavin. Ternyata Om gagal membujuk calon mertuamu untuk berdamai. Dendamnya terlalu besar pada Om, sehingga apapun yang terjadi pada keluarganya oleh orang lain akan ditimpakan sepenuhnya pada Om. Ucap Hilman dengan wajah memelas. Keluar dari rumahku sekarang juga. Keluar! Teriak Reiki dengan wajah merah pada menahan emosi. Om dengar dulu penjelasan aku Om. Aku bersumpah aku nggak terlibat. Sayang, please percaya sama aku. Aku nggak mungkin mengkhianatimu, aku sayang sama kamu, Ca. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, kamu paling mengerti aku. Aku nggak... Klak, klak. Rifki yang sudah cukup menahan sabar, langsung menodongkan pistol tepat di depan kepala Gavin. Apa kamu pikir kami sesabar itu mendengarkan ocehan sampahmu itu? Sebaiknya cepat pergi dari rumahku dan bawa semua keluargamu yang sakit jiwa ini. Lupakan semua mimpimu untuk bisa menikahi Alesha. Lupakan semua tentang pertemanan masa kecil kita yang sama sekali tak berkesan itu. Sebelum aku lupa diri dan meledakkan kepalamu di sini. Ucap Rifki dengan lantang. Gavin, ayo kita pulang. Lupakan Alesha. Mami akan carikan gadis yang jauh lebih bisa menghargai perasaan tulusmu. Dia tidak cinta sama kamu, kalau dia mencintaimu dia tidak akan meragukanmu. Dia pasti bisa melihat kejujuran di matamu. Ucap Rosa sembari menarik tangan putranya. Gami, aku nggak mau. Aku nggak bisa hidup tanpa Alesha, Mi. Aku cinta sama dia. Alesha, please percaya sama aku, sayang. Aku maju 1 langkah lagi, maka kepalamu akan meledak. Ucap Rifki saat Gavin ingin berjalan ke arah Alesha. Sementara Alesha sudah berbalik badan dengan air mata yang sudah membasahi wajahnya. Gadis itu bergegas naik ke atas dan meninggalkan semua orang. Pergilah, sebelum aku hilang kesabaran, ucap Reiki dengan suara datar. Gavin, ayo.
ucap Hilman sembari menyeret tangan keponakannya itu. Nggak Om, aku nggak mau. Lamarannya belum dimulai Om. Alesha, sayang, dengarkan dulu penjelasanku. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Gavin berteriak dengan lantang seiring tangannya yang diseret paksa oleh Rosa dan Hilman. Suasana mendadak hening seiring suara Gavin yang semakin sayu. Kini hanya tinggal Hendra dan Mutia yang masih berada di dalam ruangan itu. Hendra berjalan mendekati Reiki dan Anissa yang tengah mendekap Reiki dengan tubuh gemetar karena takut. Aku tidak menyangka kesalahanku di masa lalu berdampak buruk terhadap putraku. Tapi aku bisa menjamin kalau Gavin dididik dengan baik oleh Rosa. Aku percaya putraku tulus terhadap putri kalian. Aku tidak pernah melihat binar bahagia di mata putraku selama 18 tahun sejak perpisahanku dengan ibunya. Tapi saat dia membicarakan tentang lamaran dengan putri kalian, binar bahagia itu terpancar 3 kali lipat dari matanya. Aku yakin dia tidak terlibat dengan apa yang dilakukan oleh Hilman. Siapa yang bisa percaya dengan ucapan dari laki-laki yang bahkan gagal 2 kali dalam biduk rumah tangganya? Kata laki-laki yang begitu mudah mengucapkan talak di malam pertama Mia tanpa mendengarkan penjelasan istrinya terlebih dahulu. Katakan, apa kami harus percaya dengan keluarga kalian yang bobrok itu? Tanya Reiki. Kamu benar. Aku sudah pernah melakukan kesalahan besar karena tidak mendengarkan penjelasan istriku waktu itu sehingga aku jadi kehilangan orang yang aku cintai. Dan karena pengalaman itu pula aku tidak ingin kalian melakukan kesalahan yang pernah aku lakukan. Dengarkan penjelasan putraku agar kalian tahu kebenarannya. Ucap Hendra. Tidak perlu. Karena sampai mati pun aku tidak akan merestui putriku menikahi keluarga orang gila seperti kalian. Ucap Reiki dengan nafas naik turun. Tapi, Mas, Mutia menggelengkan kepalanya saat Hendra berusaha ingin memberi pengertian pada Reiki. Aku harap kamu tidak menyesal setelah tahu kebenarannya nanti. Aku tidak peduli mau kamu apakan orang bernama Hilman itu. Aku hanya peduli tentang perasaan putraku. Gavin pemuda yang baik dan jujur. Jangan sampai kamu mematahkan 2 hati orang yang saling mencintai hanya karena dendam pribadi di antara kamu dan Hilman ataupun Rosa. Permisi, ucap Hendra sembari berlalu dari hadapan Reiki. Antar opa, oma, kakek dan nenek ke kamarnya. Ucap Reiki tanpa menoleh ke arah anak-anaknya. Aisyah, Amira, Rafki, dan Rifki bergegas melaksanakan perintah orang tuanya itu. Sayang, ayo kita duduk dulu. Anissa menarik tangan Reiki dan mengajaknya duduk di sofa. Reno dan Sialin, Rio dan Nur juga ikut duduk bersama. Anissa kemudian bergegas mengambilkan air minum untuk suaminya yang masih diliputi dengan amarah. Tap. Reiki meletakkan gelas yang isinya sudah dia minum hingga tandas. Tak ada yang berani bersuara sebelum Reiki mengeluarkan suaranya. Sementara itu Reiki sendiri sedang meremat-remat jari jemarinya satu sama lain untuk menyalurkan rasa amarahnya saat ini. Bisa-bisanya aku melakukan kecerobohan. Sungguh aku tidak menyangka kalau pemuda itu anak Rosa dan Hendra. Kalau aku tahu Gavin keponakan si homo itu, pasti sudah aku gencet dari awal itu anak. Ucap Reiki. Tapi bagaimana kalau kita sudah melakukan kesalahan? Rosa dan Hilman boleh saja jahat, tapi bukan berarti Gavin juga sama. Bagaimana kalau Gavin memang tidak tahu apa-apa? Ucap Anissa. Sayang, sudahlah. Tidak usah berandai-andai yang baik tentang anak itu. Aku tidak peduli meski dia jadi seorang ustadz sekalipun. Pokoknya aku nggak mau bersana dengan si homo itu. Alessa gadis cantik dan pintar. Dia masih bisa mencari jodoh yang jauh lebih baik dari dia. Ujar Reiki. Anissa terdiam. Dia tidak ingin memperkeruh suasana hati suaminya yang tengah kacau saat ini. Tadi Hilman sendiri yang bilang kalau dia ingin menjadikan Gavin sebagai pion untuk menghancurkan Alesha dan keluarga kita. Merestui Gavin dan Alesha itu sangat berisiko. Kita tidak tahu apa yang ada dalam isi kepala bocah itu. Ucap Reiki. Aku setuju. Kalau diibaratkan Gavin sebuah penyakit, lebih baik hindari saja. Kenapa harus menyusahkan diri sendiri ataupun keluarga kita? Alesha anak yang cerdas, dia pasti bisa mengerti situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Timpal Reno. Tapi kalian belum menjelaskan padaku apa benar yang dikatakan Alesha. Apa benar Rafki pernah diculik dan dilelang di pusat perjudian kasino di Singapura? Tanya Anissa. Reiki, Reno, dan Rio kompak terdiam. Kenapa kalian diam? Tanya Anissa. Sayang, nanti akan aku jelaskan ya.
Sekarang lebih baik kamu lihat keadaan Alesha di atas. Dia pasti sangat sedih saat ini. Jawab Reiki. Anissa yang baru teringat tentang putrinya itu langsung bergegas naik ke atas. Namun berapa kali pun dirinya mengetuk pintu, Alesha tidak menjawab ataupun membukakan pintu itu. Anissa pun bergegas turun ke bawah dengan tergesa-gesa. Sayang, ada apa? Tanya Reiki sembari bangkit dari tempat duduknya. Kok cepat dobrak pintu kamar Alesha? Sudah berkali-kali aku ngetuk pintunya, tapi nggak dijawab dan dibuka juga pintunya. Aku takut dia berbuat nekat. Hicks. Anissa berisak. Mendengar hal itu, Reiki bergegas naik ke atas. Tentu saja dia takut terjadi sesuatu dengan putrinya itu. Tok, tok, tok. Sayang, buka pintunya. Bujuk Reiki. Baby, jangan sedih ya. Ada Daddy di sini. Dia tidak boleh memprovokasimu hingga jadi frustasi. Daddy pastikan semuanya akan baik-baik aja. Ucap Reiki. Ayo buka pintunya sayang. Kita liburan yuk. Daddy juga butuh liburan. Kita pergi ke Amerika. Kita. Ceklek. Daddy. Hicks. Grab. Alesha berhambur ke pelukan Reiki sembari terisak. Dandanan gadis itu sudah tidak secantik beberapa menit yang lalu. Karena Alesha sudah mengacak-acaknya. Reiki melirik ke arah isi kamar Alesha yang sudah hancur berantakan. Dia tahu betul apa yang sedang dirasakan putrinya itu saat ini. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kamu adalah keturunan Reiki sang hati baja. Tidak lemah hanya gara-gara cinta. Ucap Reiki. Brad saat hampir kehilangan Anissa mewek aja kerjaanmu. Kayak gitu dibilang gak bucin. Batin Rio. Lagak mure, padahal bucin setengah mati dengan Anissa. Batin Reno. Kenapa Gavin melakukan itu sama aku, Dad? Apa salahku sama dia? Hicks. Alesha terisak. Itu karena dia bodoh sudah memanfaatkan gadis cerdas sepertimu. Mungkin dia pikir kamu akan patah hati lalu bunuh diri. Dengan begitu dia berharap Daddy akan hancur. Jadi dengarlah. Jangan biarkan semua rencana mereka berhasil. Bersikaplah seolah putusnya hubungan ini tidak berpengaruh apa-apa bagimu. Apa kamu mengerti? Tanya Reiki yang dijawab anggukan kepala oleh Alesha. Sementara itu sesampai di rumah, Gavin benar-benar bertindak impulsif. Dia tidak bisa menerima kalau hubungannya dengan Alesha kandas karena perbuatan yang sama sekali tidak dia lakukan. Gavin, tunggu. Kamu harus sabar, nak. Ucap Rosa sembari mengekor di belakang putranya yang tengah berjalan tergesa-gesa. Kenapa? Hicks. Kenapa harus aku yang jadi korban keegoisan kalian? Kenapa? Hicks. Prak, prak, prak. Gavin menghancurkan guci-guci mahal berbahan kristal. Prak, prak, prak. Gavin menghancurkan semua isi ruang tamu termasuk televisi. Hentikan, Gavin. Kenapa kamu sebodoh ini? Masih banyak gadis di dunia ini, gak harus kamu menikah dengan anak si Reiki yang sombong dan arogan itu. Ucap Hilman sembari menarik tangan sang keponakan. Wah, Om, rencanamu sungguh bagus. Bukankah ini kemauan Om? Om berpura-pura setuju dengan hubunganku dengan Alesha, sementara di belakangku Om sudah melakukan konspirasi yang sangat besar. Dan jangan bilang Mami juga ikut andil dalam pembalasan dendam ini. Ucap Gavin. Demi Tuhan Mami nggak tahu apa-apa. Dan mungkin Ommu juga tidak melakukan apa-apa. Reiki itu seorang mafia, bisa saja dia banyak musuh di luar sana yang dendam sama keluarga mereka. Ucap Rosa. Berhenti mendoktrin putraku penuh intrik yang sering kamu lakukan di masa mudamu dulu. Putraku tidak bodoh dan cukup mengerti apa yang sudah terjadi saat ini. Kalian ini sudah tua bangka, kenapa nggak taubat juga? Ucap Hendra yang masuk ke rumah Gavin begitu saja. Tutup mulutmu. Jangan ikut campur. Ucap Hilman. Sebaiknya kamu yang tutup mulutmu itu. Semua permasalahan yang terjadi ini karena ulahmu. Kalau bukan karena kamu, putraku pasti tidak akan mengalami hal seperti ini. Ucap Hendra. Beraninya kamu berteriak padaku? Apa kamu tidak ingin otakmu bersarang di kepalamu lagi? Hardik Hilman. Klak. Klak. Hilman menodongkan pistol tepat di depan kening Hendra. Namun bukannya takut,
Hendra malah tertawa. Itulah yang bisa kamu lakukan sejak dulu. Kamu tidak bisa melakukan hal lain terlebih membuat keluargamu sendiri. Kenapa kamu harus mengacaukan kehidupan putraku? Kamu buat saja keluargamu sendiri. Ah, ya aku lupa. Kamu tidak bisa melakukan itu karena kamu suka batangan. Mustahil kamu bisa menghasilkan keturunan selain keturunan jin? Ucap Hendra. Hendra, teriak Hilman. Dor. Bertepatan dengan Hilman menarik pelatuk pistolnya, Gavin mengangkat tangan Hilman ke atas. Hingga peluru itu mengenai plafon rumahnya. Ahi, Mas. Mutia memeluk Hendra dengan tubuh gemetar. Cukup Om, sudah cukup Om membuatku menderita. Jangan buat aku menderita karena kehilangan orang tuaku. Tolong! Kalian semua keluar dari rumahku sekarang juga. Aku ingin sendiri. Ucap Gavin sembari berbalik badan dan melangkah gontai menuju kamarnya. Gavin, sudahlah biarkan dia sendiri dulu. Dia butuh ketenangan saat ini. Ucap Niko sembari menahan tangan Rosa. Tapi Pak Gavin, sudahlah Mi, biarkan dia menenangkan diri dulu. Sekarang dia pasti sedang patah hati. Dia butuh sendiri untuk mencerna semua ini. Sekarang lebih baik kita pulang saja. Ucap Niko. Mas, ayo kita pulang. Aku takut. Ucap Mutia. Ayo. Ucap Hendra sembari menarik tangan istrinya. Niko melakukan hal yang sama terhadap Rosa. Kini hanya tinggal Hilman yang dia mematung di tengah rumah dengan sebuah pistol di tangannya. Bab ke-161. JDMPS 2, Aku Mencintaimu. Tubuh Gavin berbolak-balik di depan cermin. Sesekali tangannya menjambak rambutnya, sesekali memukul kepala di sisi kanan dan kirinya. Dan sesekali tangannya meninju tempat tidur secara berulang-ulang. Tangannya yang gatal rasa tak kuat untuk tidak menghubungi Alesha. Air matanya sudah memenuhi wajah pria jantan itu. Bayang-bayang senyum Alesha seperti retak seribu di pantulan cermin. Gavin mulai membuat panggilan telepon untuk Alesha. Alesha yang tengah menangis di bawah selimut, melihat layar ponselnya dan melihat ada nama sayangku tertera di sana. Tangis Alesha bertambah tumpah ruah saat melihat Gavin yang menelponnya. Ting, ting, ting. Cat bertubi-tubi masuk ke dalam ponselnya. Dan dia tahu betul siapa pemilik cat itu. Tanpa ada niat sama sekali bagi Alesha untuk membalas cat dari pria yang masih sangat dicintainya itu. Untuk apa lagi kamu menghubungiku setelah semua konspirasimu sudah terbongkar? Kamu jahat sekali, Gavin. Kamu membuat aku jatuh cinta sama kamu, aku percaya sepenuhnya sama kamu. Tapi apa balasannya? Kamu berniat ingin menghancurkan keluargaku. Aku benci kamu, Gavin. Aku benci kamu. Hicks. Sayang, aku mohon angkatlah. Kita harus bicara. Aku nggak mau putus dari kamu. Hicks. Gavin terisak. Pria tampan itu sudah tidak lagi memperhatikan penampilannya. Karena terlalu banyak menangis, tanpa sadar dia pun tertidur di lantai. Gludukak. Gludukak. Syah. Gavin mengerutkan dahinya saat sayup-sayup mendengar suara petir dan guruh di langit. Saat matanya terbuka, kamar tampak sangat gelap. Kini Gavin baru sadar kalau saat ini hari sudah malam. Cak-tak. Gavin menyalakan lampu kamarnya. Suasana kamarnya sudah terlihat kacau balau. Sudah jam 7 malam. Di luar hujan lebat. Itu artinya aku tidak dalam keadaan bermimpi. Baju yang aku kenakan pun baju saat pergi lamaran tadi. Itu artinya aku benar-benar sudah putus dari Alesha. Tidak mau. Aku tidak mau putus, aku tidak mau putus. Sayang, tunggu aku. Aku akan datang. Gumam Gavin. Gavin menyambar kunci mobilnya dan bergegas menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Tuan muda, makan malam sudah siap. Ucap pelayan. Gavin sama sekali tidak menggubris ucapan pelayan. Pria tampan itu terus saja berjalan dan keluar dari rumah. Dia bergegas memasuki mobil dan tancap gas menuju rumah Alesha meski jalanan tengah diguyur air hujan yang deras. Gavin memacu kendaraannya dengan kecepatan di atas rata-rata seolah dia tidak ingin berlama-lama lagi ingin bertemu dengan Alesha. Sementara itu, di tempat berbeda, Alesha tengah dibujuk makan malam oleh Anissa.
"Gak, Umi. Kalian saja yang makan, Alesha lagi nggak nafsu." Jawab Alesha. "Sayang, Umi mohon jangan buat Umi khawatir. Umi nggak bisa kalau melihat anak Umi seperti ini." Ucap Anissa. "Letakkan saja makanannya di atas meja, Mi. Nanti Echa pasti makan." Ujar Alesha tanpa keluar dari dalam selimut. "Ya sudah, nanti makan ya sayang." Ucap Anissa. Jawab Alesha. Anissa kemudian keluar dari kamar Alesha dan kembali ke bawah bergabung untuk makan malam bersama keluarganya. "Apa Alesha mau makan?" tanya Reki. "Belum. Dia minta diletakkan saja makanan di atas meja. Aku sudah berusaha membujuknya, tapi dia tetap tidak mau. Biarkan saja dia, mungkin dia mau menenangkan diri dulu." Ucap Anissa. Reki menghela nafas panjang dan meletakkan sendok di atas piringnya. "Apa tidak sebaiknya kita pergi liburan saja sekeluarga? Sepertinya keluarga kita akhir-akhir ini sudah mengalami banyak macam tekanan dan kejadian yang kurang mengenakan." Ucap Reki. "Sepertinya itu ide yang bagus, Dad. Lagi pula kami memang belum sempat bulan madu." Ucap Rifki. "Tapi ingat, tujuan utama kita pergi karena ingin menghibur Alesha. Jadi pikirkan, di mana kita kira kita bisa membawa Alesha yang bisa menghibur dia yang sedang sedih?" Ucap Reki. "Kalau lagi sedih Kak Echa biasanya suka menyendiri di tempat sepi dan hening." Timpal Amira. "Aha, aku tahu tempat yang tepat." Ucap Rafki. "Di mana?" tanya semua orang dengan kompak. "Kuburan," jawab Rafki yang langsung mendapat pelototan mata dari Rifki. "Sepertinya belum pernah kelilipan sendal ya?" tanya Rifki. "Bercanda bang. Jangan tegang terus, nanti cepat tuir." Ucap Rafki. "Mungkin suasana pantai bisa membantunya mengobati rasa galau yang dia rasakan saat ini." Ucap Aisyah. "Oke, kalau begitu kita pergi ke Bali saja. Di sana banyak pantainya kan?" Ucap Reki. "Setuju. Umi juga pengen suasana pantai." Ya. Ujar Anissa. "Tapi bagaimana dengan Kak Echa? Emangnya dia mau diajak liburan ke Bali?" tanya Rafki. "Langsung saja diberesi pakaiannya. Pas mau berangkat baru kasih tahu, mau tak mau pasti dia akan ikut." Jawab Reki. Berumem. Brak. "Siapa yang datang hujan-hujan begini?" tanya Rafki. Ting tong. Srak. Rafki mengintip dari tirai jendela. Matanya melotot saat melihat Gavin dalam keadaan berantakan. Bahkan baju yang dikenakan Gavin pun masih dengan pakaian yang sama saat pria itu datang melamar Alesha. "Siapa?" tanya Reki saat melihat Rafki kembali tanpa ada niat membuka pintu. Gavin," jawab Rafki dengan penuh keraguan. "Mau apa dia kesini? Mau ngantar nyawa?" tanya Reki sembari bangkit dari tempat duduk. "Koko sudahlah. Daripada Koko emosi dan membahayakan kesehatan, lebih baik tidak usah bukain pintu. Nanti dia bosan sendiri pencet belnya." Ucap Anissa. Reki menuruti ucapan Anissa dan kembali makan dengan tenang. Namun ketenangan hanya bertahan sesaat saat suara Gavin yang berteriak menggelegar hingga sampai ke dalam rumah. "Alesha, aku mencintaimu. Aku sayang kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Teriak Gavin sembari menghadap ke arah kamar Alesha. Sraak. Alesha yang terkejut mendengar suara teriakan di bawah guyuran hujan, bergegas berlari ke arah jendela kamarnya dan mengintip dari tirai jendela itu. "Gavin," gumam Alesha dengan air mata meleleh di pipinya. "Alesha, dengarkan penjelasan aku dulu sayang. Aku tidak tahu apa-apa, aku cinta sama kamu. Hicks, aku nggak mau kita putus. Aku nggak mau. Hicks." Gavin terisak dengan baju yang basah kuyup. Alesha menutup mulutnya, dirinya benar-benar merasa bimbang saat ini. Mulutnya saat ini sedang menuduh, namun hati kecilnya selalu menuntun. Kalau Gavin tidak bersalah dalam hal ini. "Gavin. Hicks." Alesha terisak. "Ikea, please dengarkan aku dulu. Aku nggak mau putus. Hicks, aku akan buktikan kalau aku bukan bagian dari konspirasi itu. Please percaya sama aku. Hicks, benar-benar mau membuat malu keluargaku. Sudah bosan hidup rupanya." Ucap Reki sembari bangkit dari tempat duduknya. Serar.
Reiki menyambar pisau buah yang ada di atas meja yang membuat semua orang jadi panik. Sayang, sabar dulu. Aku nggak mau kamu bunuh orang. Kalau kamu masuk penjara, aku bagaimana? Koko nggak sayang aku lagi? Tanya Anissa yang berusaha membujuk Reiki. Reiki yang berjalan cepat langsung menghentikan langkahnya saat semua orang mengekor dirinya dari belakang. Jangan ada yang maju selangkah lagi. Kalau ada yang maju, aku benar-benar akan membunuh orang, ucap Reiki. Semua orang kompak menghentikan langkahnya dan kompak pula mengintip dari tirai jendela. Ceklek. Melihat pintu terbuka, Gavin bergegas mendekati Reiki. Sementara Alesha yang melihat Reiki keluar dan menyelipkan pisau di belakang pinggangnya langsung bergegas turun. Namun langkahnya terhenti saat tangan Rifki mencekal tangannya. Lepasin, Bang! Dedi akan membunuhnya, ucap Alesha. Dedi sudah bilang, kalau kita ada yang keluar, maka dia benar-benar akan membunuh Gavin. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Dedi dari sini, ucap Rifki. Alesha terpaksa menurut dengan jantung yang berdebar kencang. Nyalimu sangat besar, anak muda. Kamu malah membuat keributan di rumahku hujan-hujan begini. Apa tidak cukup membuat keluargaku malu tadi siang? Tanya Reiki. Om, aku mohon dengarkan penjelasanku, Om. Aku berani bersumpah, aku tidak tahu apa-apa tentang kejadian Rafki. Aku mohon percaya sama aku, Om. Aku sangat mencintai putri, Om. Aku nggak mungkin menyakiti Alesha. Cintamu itu terdengar seperti omong kosong. Sebaiknya lupakan saja putriku kalau memang kamu memiliki perasaan sama dia. Karena aku nggak akan mengizinkan putriku menikah dengan keluarga orang nggak waras seperti kalian, ucap Reiki. Tapi itu nggak adil buat saya, Om. Mana bisa kesalahan satu orang jadi dipukul rata? Please jangan lakukan ini sama aku, Om. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa Alesha, ucap Gavin. Aku nggak peduli, lebih baik kamu pergi dari sini. Sebelum aku kehilangan kesabaranku dan membuat nyawamu melayang di tanganku, ucap Reiki. Berukuk. Gavin berlutut dan memeluk kaki Reiki sembari terisak. Alesha menutup mulutnya dengan air mata yang mengucur deras. Lepaskan tanganmu dari kakiku! Hardik Reiki sembari mendorong keras Gavin hingga pemuda itu jatuh terlentang. Reiki kemudian mengacungkan pisau yang membuat Alesha jadi takut dan langsung berhambur keluar sembari menyeka air matanya. Daddy, ucap Alesha. Siapa yang menyuruhmu keluar? Masuk, ucap Reiki. Melihat Alesha keluar, binar bahagia jelas terpancar di mata Gavin. Pria tampan itu segera bangkit dan ingin mendekati Alesha. Namun pisau Reiki menghalangi niat pemuda itu. Berani mendekati putriku sejengkal saja, maka aku tebas lehermu dengan pisau ini, ucap Reiki. Sayang, aku nggak bisa tanpa kamu. Sudah terlalu banyak angan-angan yang kurajut saat kita bersatu nanti. Aku mohon percaya padaku, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku bersumpah demi apapun, aku tidak tahu dan tidak terlibat dalam konspirasi apapun, ucap Gavin dengan lelehan air mata. Echa, kamu tahu apa yang harus kamu katakan? Ini sudah malam dan jangan buang-buang waktu istirahatmu, ucap Reiki. Glek. Alesha menelan ludahnya. Sekuat hati dia menahan air matanya agar tidak jatuh. Maaf Gavin, tapi aku mau putus. Mungkin saja kamu tidak bersalah, tapi keluargamu menyakiti keluargaku. Tapi aku percaya satu hal, kalau buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Aku rasa aku tidak bisa mempercayaimu lagi. Jadi intinya aku mau putus dan jangan ganggu aku lagi, ucap Alesha sembari berbalik badan. Nggak, aku nggak mau putus. Katakan padaku bagaimana caranya agar kamu percaya kalau aku benar-benar tidak terlibat dengan konspirasi itu. Tanya Gavin, namun tidak dihiraukan oleh Alesha. Namun tanpa Gavin tahu, air mata gadis itu sudah membasahi wajahnya. Pelukik. Reiki tiba-tiba mencabut pisau dari belakang pinggangnya dan melemparkannya di lantai. Ambil pisau itu dan bunuh dirimu sendiri. Mungkin setelah kamu mati, barulah kami akan percaya, ucap Reiki sembari berbalik badan dan hendak melangkah masuk ke dalam. Namun baru saja dia melangkah beberapa langkah, suara tubuh berdentum ke lantai cukup menyita perhatian telinganya. Berukuk. Alesha dan Reiki kompak menoleh. Mata keduanya terbelalak saat melihat Gavin terjatuh dengan darah mengucur dari pegelangan tangannya. Gavinen!
Teriak Alesha sembari berhambur ke arah Gavin dan memangku pria yang masih sangat dicintainya itu. Dasar bodoh! Gavin bodoh tolol! Hicks! Alesha mengumpat sembari menangis. Semua orang yang mengintip dari jendela berhambur keluar untuk melihat keadaan Gavin. Ya, jangan menangis. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu, Alesha. Aku tidak bersalah, ucap Gavin terbata. Rifki bergegas menahan perdarahan di pergelangan tangan Gavin dengan sapu tangan miliknya. Kamu terlalu banyak bicara. Bantu aku mengangkatnya ke mobil. Kalau mau mati, mati aja di rumah sakit. Jangan mati di sini, ucap Rifki. Umi ikut, ucap Anissa. Aku juga, ucap Aisyah. Ya sudah, kita pergi semua saja, ucap Amira. Reiki dia mematung tanpa ada pergerakan sama sekali. Gavin, bangun Gavin. Alesha menampar pelan pipi Gavin saat pria tampan itu tiba-tiba memejamkan matanya. Ayo cepat masukkan dia ke dalam mobil. Gak ada waktu buat ngeluarin mobil dari garasi. Kita pakai mobil Gavin saja, ucap Rifki. Rafki dan Rifki mengangkat tubuh Gavin ke kursi penumpang. Anissa memutuskan tetap tinggal menemani Reiki yang masih diam mematung. Sementara anak-anaknya ikut semua ke rumah sakit. Kok? Reiki tidak ingin mendengar ucapan Anissa saat ini. Pria itu langsung berbalik badan dan masuk ke dalam rumah. Anissa hanya bisa menghela nafas atas sikap keras kepala suaminya 8 itu. Bagaimana ini? Apa kita harus menghubungi keluarganya? Tanya Aisyah. Sudahlah, biarkan saja dulu. Tunggu sampai keluarganya nelpon aja, jawab Rifki. Tapi bagaimana kalau mereka menyalahkan kita? Walau bagaimanapun ini menyangkut nyawa seseorang, ucap Rafki. Apa perlu kita minta pendapat Dedi? Tanya Aisyah. Aku rasa Dedi nggak akan berkomentar apapun untuk saat ini. Sudahlah, saat ini kita fokus menyelamatkan nyawa Gavin dulu, jawab Rifki. Alesha cuma diam membisu mendengar perdebatan para saudaranya itu. Dia lebih fokus menatap wajah Gavin yang memucat dengan tangan yang dingin. Sementara sapu tangan yang membalut lukanya sudah dipenuhi oleh darah. Gavin, please bangun. Aku janji kalau kamu sembuh, aku ingin kita memperjuangkan hubungan kita. Aku akan memberikan kamu kesempatan membuktikan diri sampai keluargaku yakin sama kamu. Tapi tolong bukan matamu. Maafin aku, Gavin, maafin aku. Air mata Alesha meleleh tak terkendali. Kasihan Alesha. Sepertinya dia sangat mencintai Gavin. Bagaimana mungkin orang yang rela belajar ngaji dari nol bisa terlibat kejahatan besar? Aku tidak percaya Gavin terlibat, bati Aisyah. Sepertinya aku harus bicara sama Dedi. Dan mungkin aku juga butuh bantuan Afan, batin Aisyah. Setelah menempuh perjalanan yang terasa cukup panjang, mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit. Gavin segera mereka larikan ke ruang IGD untuk ditangani dokter. Bab ke-162, JDMPS 2, jangan tinggalkan aku. Siapa di antara keluarganya yang bergolongan darah B? Salah seorang orawat keluar dari ruangan IGD dengan tergesa-gesa. Saya, jawab Alesha, Amira dan Aisyah serentak. Pasien banyak kehilangan darah sehingga membutuhkan transfusi darah. Yang mau mendonorkan darah, silakan ikut saya untuk dicek, ucap perawat. Saya saja, Dok, ucap Alesha. Saya juga bersedia, ucap Aisyah dan Amira bersamaan. Biar aku saja dulu. Nanti kalau memang kurang, baru kalian boleh donor juga. Jangan semuanya, nanti Umi dan Dedi khawatir kalau kita lemah semua, ucap Alesha. Aisyah dan Amira terpaksa mengalah. Alesha kemudian mengekor di belakang perawat untuk mengambil darahnya. Setelah selesai dicek dan bisa mendonor, darah Alesha kemudian diambil untuk ditampung ke dalam kantong darah. Setelah selesai, Alesha disuruh beristirahat oleh perawat itu dan juga diberikan vitamin. Gavin, berjanjilah kamu tidak meninggalkan aku. Aku akan diliputi rasa bersalah kalau sampai kamu melakukan itu, batin Alesha. Alesha menutup matanya. Setelah dirasa cukup beristirahat, Alesha pun kembali ke depan ruang IGD untuk menunggui Gavin. Setelah menunggu beberapa saat, seorang dokter keluar dari ruangan itu. Dokter, bagaimana keadaan Gavin? Tanya Alesha dengan tidak sabar. Dokter itu tampak menghela nafas berat yang membuat Alesha ketakutan.
Pasien benar-benar memotong nadinya dengan dalam, sehingga kami sempat kesulitan untuk menghentikan perdarahannya. Sepertinya dia sangat niat sekali ingin mengakhiri hidupnya. Namun setelah bersusah payah, kami berhasil menghentikan perdarahannya. Itu bisa dibilang sebagai kabar baiknya, dan berita buruknya adalah pasien saat ini sedang kritis. Saya harap pihak keluarga selalu siap sedia saat pasien membutuhkan donor darah atau yang lainnya. Jawab dokter. Apa kami boleh menjenguknya, Dok? Tanya Alesha. Untuk sementara belum boleh ya, Bu. Pasien belum melewati masa kritisnya. Sekarang pasien harus dipindahkan dulu ke ruang ICU. Jawab dokter yang membuat Alesha lesu. Terima kasih, Dok, atas informasinya. Ucap Rifki. Sama-sama. Saya permisi dulu. Ucap dokter. Rifki mengangguk. Hiks. Alesha menangis sembari memeluk Aisyah. Sabar ya, Cah. Kita doakan semoga Gavin cepat sehat. Ucap Aisyah. Tring. 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 Reiki yang tengah berada di ruang kerjanya membuat panggilan untuk putranya. Sejujurnya dia saat ini sedang dilanda gelisah setelah kejadian yang membuatnya bingung beberapa waktu yang lalu. Bagaimana keadaan bocah itu? Tanya Reiki. Dokter bilang Gavin benar-benar berniat mengakhiri hidupnya hingga mereka sempat kesulitan menghentikan perdarahannya. Dia membutuhkan donor darah setelah banyak kehilangan darah. Jawab Rifki. Siapa yang mendonor? Tanya Reiki yang seolah bisa menebak. Alesha. Jawab Rifki. Jadi apa anak itu sudah membaik? Tanya Reiki. Tidak, Dad. Saat ini dia sedang kritis dan akan dirawat di ruang ICU. Jawab Rifki membuat Reiki tertegun. Rifki yang paham dengan perasaan Reiki mencoba mengalihkan perhatian orang tuanya itu. Tapi Dedi tenang aja kok, Dad. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Gak semudah itu Gavin mati. Dia harus memberikan banyak penjelasan pada kita semua, bukan? Jadi sekarang Dedi istirahat saja ya. Nanti akan kami kabari kalau ada apa-apa. Ujar Rifki. Apa kalian sudah mengabari keluarganya? Tanya Reiki. Apa itu perlu dilakukan? Tanya Rifki. Kenapa kamu berpikir itu tidak perlu? Keluarganya tentu saja berhak tahu. Ucap Reiki. Abang takut itu tidak baik bagi Alesha saat mereka tahu penyebabnya adalah Alesha. Ujar Rifki. Kalau mereka menelpon angkat saja. Setelah itu telepon Dedi biar Dedi ke sana. Ucap Reiki. Ya, Dad. Jawab Rifki. Antar adik-adikmu pulang saja, ini sudah malam. Nanti biar kamu saja nungguin Gavin di rumah sakit. Setelah keluarganya datang, barulah kamu pulang. Ucap Reiki. Ya, Dad. Jawab Rifki. Reiki mengakhiri panggilan itu secara sepihak dan kemudian menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Setelah lama merenung, Reiki kemudian membuat panggilan untuk Reno dan Rio. Dia butuh pendapat lain untuk memecahkan masalahnya. Ya ampun, Ren. Ada apa? Baru juga masuk sepotong, jadi ku cabut lagi. Tanya Rio dengan kekonyolannya. Baru juga mau mulai. Timpal Reno. Cekaka, berhenti bercanda. Aku sedang serius ini. Ucap Reiki. Siapa yang bercanda? Reno dan Rio kompak protes. Kamu sendiri yang gak normal. Hujan-hujan begini paling enak anu di anu. Ucap Rio. Cekaka, pakai bilang aku gak normal. Di antara kita di sini siapa yang paling banyak anak? Tanya Reiki. Itu kan dulu, Re. Kalau sekarang siapa tahu sudah habis pamormu di atas ranjang. Jawab Reno. Hele, pakai ngeledekin aku lagi. Kalian udah tuir gini kalau main pasti cuma 1 ronde. Aku loh masih 3 ronde. Ucap Reiki. Ngibul banget, Re. Apa nggak encok tuh pinggang? Ucap Rio. Sudah. Udah nggak usah bahas itu. Aku sedang dilema ini. Ucap Reiki. Ada apa? Tanya Reno. Pas makan malam Gavin datang. Teriak-teriak di depan rumah memohon agar nggak putus dari Alesha. Jawab Reiki. Apa kamu hajar tuh anak? Tanya Rio. Dia bersikukuh kalau dia tidak terlibat dengan konspirasi yang Hilman lakukan. Padahal jelas-jelas Hilman mengatakan padaku kalau Gavin adalah pionnya. Jawab Reiki. Lalu apa yang kamu lakukan pada anak itu? Tanya Reno.
Aku iseng melemparkan pisau di hadapannya. Aku minta pembuktian agar dia bunuh diri dengan pisau itu. Mungkin dengan begitu aku akan percaya dengan ucapannya. Jawab Reki. Lalu? Tanya Rio. Saat aku berbalik badan ingin masuk ke dalam rumah, dia benar-benar melakukannya. Dengan memotong urat nadinya, sekarang dia jadi kritis di ruang ICU. Jawab Reki. Hening. Rio dan Reno tidak berkomentar. Mereka seolah ikut syok mendengar hal itu. Sekarang katakan padaku, apa mungkin orang yang tidak peduli dengan hidupnya akan berbohong? Tanya Reki. Tidak. Jawab Rio dan Reno dengan kompak. Aku rasa Hilman sudah membohongimu. Mungkin dia tidak setuju kalau Gavin menikahi Alesha. Mungkin dia takut kalau berbesan denganmu aksi balas dendamnya akan terhambat. Sehingga dia mengarang cerita kalau Gavin berpihak padanya. Ucap Reno. Aku setuju pendapat Reno. Kalau menurutku bersatunya Alesha dan Gavin ada nilai positifnya. Mungkin melalui hubungan ini, Hilman mengakhiri aksi balas dendamnya itu. Ucap Rio. Kalian berpikir begitu? Sayangnya aku tidak berpikir demikian. Ucap Reki. Kenapa? Tanya Reno. Orang yang tidak memiliki harapan di masa depan akan membawa siapapun ikut hancur bersamanya. Meskipun Gavin keponakannya sendiri, dia bisa saja memanfaatkan hubungan itu untuk bebas keluar masuk ke rumah pribadi Gavin dan Alesha. Aku takut dia berbuat yang tidak bisa kita bayangkan di masa depan. Jawab Reki. Jadi kamu tetap akan memisahkan Gavin dan Alesha? Tanya Rio. Entahlah, aku jadi bingung. Jujur saja melihat pengorbanan Gavin aku sedikit tersentuh. Orang yang rela mengorbankan nyawanya sendiri demi Alesha, sudah jelas dia bisa menjaga Alesha dengan nyawanya sendiri di masa depan. Tapi apa gunanya itu semua kalau Hilman bisa dengan bebas berhubungan dengan mereka? Takutnya dia akan menciptakan situasi rumit untuk Gavin dan Alesha. Jawab Reki. Kenapa tidak kamu beri syarat rumit saja untuk Gavin? Jadi kalau suatu saat dia macam-macam, maka dia tidak bisa berkutik lagi. Ujar Rio. Maksudmu syarat rumit bagaimana? Tanya Reki. Kamu kan mata duitan, seharusnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jawab Rio. Reki tampak terdiam. Sesaat kemudian seringai licik terbit dari wajahnya. Kalian lanjut, Gi. Sepertinya Rifki sudah pulang ngantar anak-anak. Awas hati-hati antara encok. Ledek Reki. Alasan. Bilang aja kamu juga mau klonan. Ledek Rio. Tut. 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 Reki mengakhiri panggilan itu secara sepihak hingga membuat Reno dan Rio kompak mengumpat. Sementara itu Reki keluar dari ruang kerjanya dan melihat Rifki mengantar adik-adiknya. Namun dia tidak melihat keberadaan Alesha. Di mana Alesha? Tanya Reki. Dia menolak pulang, Dad. Jawab Rifki. Apa keluarga Gavin sudah menghubungi? Tanya Reki. Belum. Jawab Rifki. Ya sudah, kalian istirahat, abang temani dulu Alesha di rumah sakit ya. Ucap Reki. Ya, Dad. Jawab Rifki. Rifki kemudian berbalik badan dan kembali ke rumah sakit. Tring. 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 Ada apa? Tanya Reki. Apa Dedi mau ke rumah sakit? Ibunya Gavin menelpon dan sudah kuberitahu. Sepertinya dia sangat emosional. Ada kemungkinan juga Hilman akan ke sini. Jawab Rifki. Dedi ke sana sekarang. Ucap Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Koko mau kemana? Tanya Anissa saat melihat Reki yang sedang buru-buru. Aku mau ke rumah sakit. Sekalian mau jemput Alesha. Dari semalam dia nginap di sana, takutnya dia malah sakit. Jawab Reki. Umi ikut. Ujar Anissa. Sayang, kamu di rumah aja ya. Aku mau mampir pergi beli barang dulu. Ucap Reki. Tanpa menunggu persetujuan Anissa, Reki bergegas pergi. Bukan maksud hati ingin meninggalkan Anissa, tapi Reki tidak ingin mengambil resiko kalau Anissa akan dianiaya orang-orang kasar seperti Rosa dan juga Hilman. Reki yang tidak ingin buang-buang waktu segera tancap gas. Dia membawa mobilnya secepat yang dia bisa. Sudah hampir jam makan siang. Kita pulang saja ya. Bujuk Rifki. Gak mau, Bang. Aku mau nunggu sampai Gavin membuka mata. Jawab Alesha sembari bersandar di dinding depan kamar rawat Gavin. Jangan keras kepala. Kamu pikirkan juga perasaan Dedi dan Umi. Ucap Rifki yang sama sekali tidak digubris oleh Alesha.
Ya sudah abang mau. Drap, drap, drap. Langkah kaki tergesa-gesa tampak memenuhi koridor rumah sakit. Rosa, Niko, Hilman dan Hendra tampak berjalan setengah berlari. Mereka bermaksud ingin langsung menerobos masuk ruang ICU. Maaf tante, Gavin belum boleh dijenguk karena dia masih kritis. Alesha mencoba untuk menghalangi Rosa masuk ke dalam. Minggir! Hardik Hilman. Maaf Om, tapi kalian akan membawa virus dan kuman ke dalam. Ruangan ini sedang disterilkan, itulah sebabnya Gavin belum boleh dijenguk. Ucap Alesha. Anak kurang ajar. Beraninya kamu mengatur orang yang lebih tua. Apa ini hasil didikan orang tuamu yang sok realistis itu? Hardik Himan. Alesha memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana jogger yang dia kenakan. Gadis itu malah tersenyum dengan penuh ejekan ke arah Hilman. Kini aku mengerti kenapa sejak dulu Om itu tidak pernah menang dari dadiku. Meski dadiku sangat garang, tapi dia bisa menempatkan diri saat berbicara dengan orang tua atau sedang bicara dengan anak-anak. Itulah sebabnya kami segan padanya dan sangat menghormati dia karena meski kami anaknya, dia sangat menghormati kami. Umur tua tidak menjamin ucapannya selalu benar. Seperti sekarang ini, sebagai yang lebih tua, Om tidak ingin mendengarkan ucapan saya yang benar. Hanya karena Om merasa lebih tua dari saya. Terkadang orang tua juga perlu belajar dari anak-anak agar semakin tua tidak semakin buta. Sambung Alesha. Rifki tersenyum mendengar ucapan adiknya itu. Dia membiarkan perdebatan antara Hilman dan Alesha terjadi tanpa ada niat ingin membantu adiknya itu. Beraninya kamu mengajariku? Tahu apa kamu soal kehidupan? Apa kalian tidak tahu kejahatan apa yang Reki lakukan di masa lalu? Apa kalian pikir orang tua kalian itu sempurna? Tanya Hilman. Apapun yang dia lakukan di masa lalu yang pasti tindakannya itu pasti demi kebaikan. Jawab Alesha. Anak sepertimu harus diberi pelajaran. Ucap Hilman yang tiba-tiba hendak melayangkan tamparan, namun segera ditangkis oleh Alesha. Sementara Rifki menyelangkan tangan di depan dada, sembari tubuh bersandar di dinding. Tap, tap, tap. Alesha dan Hilman terlibat perkelahian sengit. Rosa hendak maju, namun Hendra dan Niko kompak mencekal tangan kiri dan kanan wanita itu. Saat akan melayangkan tinju pada Alesha, tangan pria parubaya itu langsung ditangkap oleh Reki. Perbuatanmu ini sangat memalukan. Kalau kamu menyerang Rifki, mungkin aku bisa menerimanya. Tapi menyerang seorang gadis kecil benar-benar tindakan memalukan dan keji. Akulah lawanmu yang sepadan. Ucap Reki. Biug. Reki mengayunkan pukulan di wajah Hilman hingga pria itu jatuh tersungkur ke lantai. Ayo kita pulang. Ucap Reki sembari menyeret tangan Alesha. Tapi Dad Gavin belum siuman. Ucap Alesha. Sudah ada orang tuanya yang akan menjaganya. Jawab Reki. Tapi dadaku. Alesha langsung menutup mulutnya dengan kepala tertunduk saat Reki menatapnya dengan tajam. Gadis itu menuruti ucapan Reki. Tunggu. Langkah kaki Reki, Alesha dan Rifki terhenti saat mendengar suara Rosa. Kalian mau pergi begitu saja tanpa penjelasan? Kenapa Gavin bisa mau bunuh diri? Atau jangan-jangan ini akal-akalan kalian? Padahal yang sebenarnya adalah kalian sudah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Gavin. Tanya Rosa. Kami tidak punya banyak waktu untuk meladeni tuduhan orang gila sepertimu. Kenapa kami harus bertanggung jawab atas keinginan anakmu yang ingin mengakhiri hidupnya? Ya maaf saja, putriku memang cantik dan dia ingin minta putus dengan putramu. Putramu yang bucin itu tidak terima dan melakukan bunuh diri. Lalu kenapa kamu tidak terima? Tanya Reki. Dia pasti diintimidasikan? Tanya Rosa. Buat apa? Seperti anakku nggak laku saja. Ayo sayang kita pulang. Ucap Reki. Alesha lagi-lagi hanya bisa menuruti ucapan Reki. Namun suara Hilman yang lantang membuat langkah kaki mereka kembali terhenti. Kau dengar, Rey? Aku akan membuat anak keturunanmu sengsara. Seperti Gavin yang kalian buat menderita. Aku akan menghancurkan keluargamu. Tunggu saja pembalasan yang lebih keji lagi dariku. Teriak Hilman. Apaan sih, Kak? Ucap Rosa. Tapi dari dulu kamu selalu kalah. Ucap Reki tanpa menoleh. Sementara jempolnya dia tundukkan ke bawah tanda meremehkan.
Tanpa menoleh lagi, Reiki terus berjalan sembari menggenggam lembut tangan putrinya. Bab ke-163, JDMPS 2, aku mencintainya. Apa yang kamu pikirkan tadi? Berdebat dengan orang yang lebih tua bahkan mengajaknya berkelahi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu? Apa kamu mau membunuh dadimu ini? Tanya Reiki yang di sepanjang perjalanan pulang memberikan ceramah yang panjang untuk Alesha. Sementara Rifki cuma diam membisu. Dia sudah kelewatan, Dad. Menghina aku, mungkin aku bisa menerimanya. Tapi menghina Dedi, siapapun itu akan aku hajar. Ucap Alesha. Dedi tidak perlu dibelah, apalagi dibelah dari orang seperti Hilman. Menghadapi dia jangan dengan otot, tapi dengan akal. Dan kamu? Kenapa abang diam aja saat adikmu diserang? Tanya Reiki. Aku diam karena aku menganggapnya dia mampu. Kapan lagi menjajal ilmu musuh bebuyutan Dedi? Jawab Rifki. Kalian ini membuat pikiran Dedi jadi tidak tenang. Sudahlah, mulai sekarang kalian jangan datang ke rumah sakit lagi, apalagi menemui Gavin. Lupakan dia. Dan tatap masa depan yang cerah saja. Jangan membuat masalah jadi semakin rumit, apalagi menjemput masalah. Ucap Reiki. Maaf Dad, Eca nggak bisa. Mungkin Dedi akan mengataiku anak pembangkang atau anak durhaka. Eca akan terima semua itu. Tapi Eca nggak bisa meninggalkan Gavin. Aku mencintainya, Dad. Ucap Alesha sembari meremat-remat tangannya. Dengan susah payah dia mengungkapkan perasaannya dengan berani. Reiki tampak terdiam setelah mendengar ucapan Alesha. Sebagai orang yang pernah muda, dia tahu betul apa yang sedang dirasakan Alesha saat ini. Tapi kekhawatirannya terhadap Alesha membuat dia jadi kebingungan. Antara merestui Alesha dan Gavin atau menilih menarik putrinya ke arahnya. Diamnya Reiki menimbulkan sejuta tanda tanya di benak Alesha. Ini kali pertama dirinya menentang ucapan Reiki, hingga dirinya dilanda kegugupan yang luar biasa. Dad, Hem, apa Dedi marah sama Eca? Tanya Alesha. Tidak, kemarilah. Reiki merentangkan tangannya hingga Alesha masuk ke dalam pelukan Reiki. Biarkan Gavin sembuh dulu, barulah Dedi akan membuat kesepakatan dengannya. Kalau dia memang mencintaimu, dia harus lulus ujian terakhir ini. Ucap Reiki. Apa kalau dia lulus ujian Dedi akan merestui kami? Tanya Alesha sembari melepaskan pelukannya. Tentu saja, Dedi tidak pernah ingkar janji. Jawab Reiki. Yei, makasih Dad. Ucap Alesha sembari berhambur ke pelukan Reiki. Reiki mengeratkan pelukan pada putrinya. Meski dia berat, tapi dia sangat senang karena sudah mengembalikan keceriaan di wajah putrinya itu. Dan untuk itu, kamu harus menuruti ucapan Dedi. Jangan dulu temui Gavin buat mereka yang memintanya meskipun kakimu terasa gatal ingin menemui pujaan hatimu itu. Dia sudah menghina dadimu, bukan? Maka buat orang yang sudah menghina dadimu memohon agar minta diizinkan putrinya menjenguk sang keponakannya itu. Ucap Reiki. Eca mengerti, Dad. Ucap Alesha. Tetap saja ujungnya saling dendam dan balas-membalas. Entah kapan drama ini akan berakhir. Batin Rifki. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, mereka pun tiba di rumah. Umi, Alesha berhambur ke pelukan Anissa. Apa Gavin sudah sadar? Tanya Anissa yang dijawab gelengan kepala oleh Alesha. Tenang saja, dia pasti akan sembuh. Kamu harus banyak-banyak mendoakan dia. Kalau banyak didoakan, pasti akan cepat sembuhnya. Ucap Anissa. Sayang, aku sangat lapar, ayo kita makan siang bersama. Ucap Reiki. Ayo, dari tadi Umi memang menunggu kalian buat makan siang bersama. Ujar Anissa. Mereka pun makan siang bersama. Dan pada sore harinya Aisyah kembali dari pesantren bersama Afan. Dia ingin mengajak Reiki berdiskusi bersama. Afan, tumben kamu main ke sini. Apa ada yang penting? Tanya Reiki. Ya, ayah. Aisyah mengajakku berdiskusi dengan ayah, itu pun kalau ayah tidak keberatan. Jawab Afan. Tentu saja ayah tidak keberatan. Ada apa? Apa kamu minta dinikahkan? Pertanyaan Reiki membuat pria matang itu tersenyum. Bahkan hilalnya pun belum terlihat ya? Jawab Afan. Kamu jangan terlalu pemilih. Kamu terbilang cukup mapan untuk menikah. Penghasilanmu lumayan meskipun bukan pengusaha seperti orang-orang. Timpal Anissa. Tidak Umi,
Avan tidak pemilih, tapi memang belum ada jodohnya. Ucap Avan. Insya Allah nanti akan datang kalau sudah waktunya. Tapi kamu juga jangan lupa ikhtiar. Ujar Anissa. Iya Umi. Jawab Avan. Tidak berapa lama kemudian Aisyah datang membawa 4 gelas minuman dan beberapa macam camilan yang dia beli bersama Avan di jalan saat pulang dari pesantren. Jadi sebenarnya apa yang ingin kalian diskusikan? Tanya Reki. Tap, tap, tap. Mereka melirik ke arah tangga saat terdengar suara langkah kaki yang tengah menuruni anak tangga itu. Alesha pun bergabung untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Ini tentang Gavin. Sebenarnya aku baru tahu tadi pagi kalau Gavin itu adalah calon suami Alesha. Jawab Avan. Kenapa? Apa kamu mengenalnya? Tanya Reki. Ya. Aku mengenalnya hampir 3 bulan ini. Sepertinya dia tidak tahu kalau pesantren itu milik kita. Karena memang waktu itu ada seorang ibu-ibu yang mencarikan guru ngaji untuk Gavin. Jawab Avan. Dan kebetulan akulah yang mengajarinya mengaji. Gavin belajar mengaji dari awal huruf hijaiyah. Dia bercerita ibunya memang tidak membekalinya ilmu agama, sementara ayahnya sudah bercerai dari ibunya. Tapi aku senang Gavin pria yang cerdas dan cepat belajar. Mungkin ayah bisa melihat ini. Ucap Avan sembari menyodorkan ponselnya yang berisi video saat Gavin belajar ngaji dari awal hingga mahir. Reki meraih ponsel itu dan melihat video itu satu persatu bersama Anissa dan Alesha. Jadi Kak Ais sudah tahu semuanya sejak awal. Kenapa kakak tidak bercerita padaku? Tanya Alesha. Mendengar pertanyaan Alesha, Aisyah jadi tersenyum. Kakak tidak ada maksud apa-apa. Karena kakak pikir Gavin akan menceritakan ini semua sama kamu. Tapi ternyata kamu tidak tahu sama sekali kalau dia belajar ngaji dari nol. Dan kakak rasa keputusan kakak untuk diam adalah keputusan yang baik. Karena Gavin sendiri mungkin merasa malu sama kamu, apalagi kalau sampai didengar oleh keluarga kita. Tujuan kakak hanya ingin menyelamatkan harga diri calon adik iparku. Jawab Aisyah yang membuat Alesha terdiam. Maksud kami mengajak Dedi berdiskusi hanya ingin Dedi tahu kalau Gavin itu sangat tulus terhadap Alesha. Dia sudah menceritakan semua kesedihannya, kebahagiaannya. Bahkan dia menceritakan tentang kecintaannya terhadap calon istrinya pada Avan. Sambung Aisyah. Itu benar. Tapi waktu itu dia tidak menyebutkan nama Alesha. Dia hanya menceritakan kalau dia belajar mengaji demi orang yang sangat dia cintai. Timpal Avan. Tapi dia sempat juga bercerita tentang kegundahannya. Dia bilang keluarganya memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga calon istrinya. Dia sangat takut kalau keluarga calon istrinya tidak merestui setelah tahu kalau dirinya anak dari musuh keluarga calon istrinya itu. Avan tidak menyangka kalau yang dimaksud Gavin itu adalah keluarga kita. Sambung Avan. Hafef. Reki tampak menghela nafas panjang saat mendengar semua penjelasan Avan. Rasa simpatik dan rasa percayanya pada Gavin naik menjadi 200%. Apa aku sudah membuat kesalahan karena berusaha memisahkan Alesha dan Gavin? Tapi aku sangat takut Hilman memanfaat situasi. Batin Reki. Aku sudah mengambil keputusan akan memberikan kesempatan pada pemuda itu. Tapi tentu saja aku ingin mengujinya sekali lagi. Tunggu sampai dia sembuh dulu. Ucap Reki. Benarkah? Tanya Anissa dengan binar bahagia. Itu benar. Aku juga tidak mau istriku terus-terusan cemberut padaku. Jawab Reki yang membuat Anissa jadi tergagah. Ya sudah, Avan langsung pulang dulu ya Umi. Ucap Avan. Sudah hampir maghrib, makan malam di sini saja. Ucap Anissa. Tidak Umi, lain kali saja. Soalnya Avan habis maghrib mau ngajar ngaji di tempat lain. Ujar Avan. Ya sudah, kalau begitu berhati-hatilah. Ucap Reki. Ya, Assalamualaikum. Ucap Avan. Waalaikumsalam. Jawab semua orang. Avan kemudian pergi dari rumah Reki untuk pulang ke rumahnya. Sementara itu, keluarga Reki masih berbincang hangat sembari menunggu azan maghrib tiba. 3 hari kemudian. Alesha, sayang, jangan tinggalkan aku. Aku nggak mau putus. Setelah terpejam selama 3 hari, untuk pertama kalinya Gavin terbangun dan memanggil nama Alesha. Ceklek. Dokter keluar dari ruang perawatan dan menemui keluarga Gavin. Siapa di antara kalian yang bernama Alesha? Tanya dokter. Rosa, Hilman, dan Hindra saling melihat satu sama lain. Tidak ada, Dok. Ada apa?
Tanya Rosa. Pasien selalu menyebut nama itu dalam tidurnya. Kalau orang yang dia sebutkan bisa dihadirkan, mungkin itu bisa mempercepat masa penyembuhannya. Jawab dokter. Alesha ada di rumahnya, dok. Apa kehadiran Alesha benar-benar bisa membuat anak saya cepat sadar, dok? Tanya Rosa. Mudah-mudahan. Apapun jalan untuk menuju kesembuhan pasien harus kita usahakan. Kalau menghadirkan Alesha bisa membantu, kenapa tidak? Paling tidak Alesha bisa membujuk Gavin agar tidak melakukan bunuh diri lagi. Jawab dokter. Baik, doakan kami usahakan. Ucap Rosa. Rosa, Hendra, dan Hilman berdiskusi di koridor rumah sakit setelah dokter memberitahu keadaan Gavin. Kita harus meminta Alesha untuk datang melihat keadaan Gavin. Ucap Hendra. Dia pasti nggak akan mau setelah kejadian waktu itu. Terlebih Ricky pasti tidak akan mengizinkan. Ucap Rosa. Siapa yang berbuat maka dia harus bertanggung jawab. Aku tidak mau putraku tiada hanya karena Alesha tidak menemuinya. Ujar Hendra. Apa kamu menyindirku? Tanya Hilman. Meski tidak disindir harusnya tahu diri. Coba kalau waktu itu tidak membuat onar, Ricky pasti tidak akan susah dibujuk. Jawab Hendra. Kau. Sudahlah, Kak. Apa yang dikatakan Mas Hendra ada benarnya. Sekarang kalau kakak memang sayang sama Gavin, kakak harus bisa bujuk Ricky agar mengizinkan Alesha untuk menemui Gavin. Ucap Rosa. Aku nggak mau. Jawab Hilman. Berarti sudah jelas kalau rasa sayang kakak terhadap Gavin itu palsu. Kakak lebih memilih kehilangan nyawanya daripada menurunkan gengsi kakak untuk memohon pada Ricky demi keselamatan Gavin. Ucap Rosa. Dia pasti mau, tapi minta ditemani bukan? Kalau sendirian aku pun nggak mau. Sindir Hendra sekaligus membujuk. Ya sudah begini saja. Kita bertiga ke sana untuk membujuk Ricky. Ucap Rosa. Oke, tidak usah buang waktu. Kita ke sana saja sekarang. Ucap Hilman. Oke. Ucap Rosa dan Hilman bersamaan. Hilman, Rosa, dan Hendra kemudian memutuskan pergi ke rumah Ricky. Saat mereka ke sana, keluarga Ricky tengah makan malam bersama. Ting tong. Ting tong. Ting tong. Ceklek. Tuan Ricky-nya ada? Tanya Rosa. Mereka sedang makan malam nyonya. Jawab pelayan. Katakan padanya ada Rosa, Hendra, dan Hilman ingin bertemu. Ucap Rosa. Pelayan kemudian memberitahu Ricky kalau Rosa, Hilman, dan Hendra datang bertamu. Maaf tuan ada tamu. Ujar pelayan. Siapa? Tanya Ricky. Rosa, Hilman, dan Hendra. Jawab pelayan. Semua keluarga Ricky kompak menghentikan makan dan saling melirik satu sama lain. Suruh mereka masuk. Ucap Ricky. Baik tuan. Jawab pelayan. Setelah selesai makan malam, Ricky, Anissa, dan Alesha menemui tamu di ruang tamu. Sementara anak-anaknya yang lain Ricky suruh naik ke atas. Ricky tampak menyilangkan satu kaki dengan satu tinju menopang pipinya. Suasana tampak hening karena Ricky sama sekali tidak mengeluarkan suara. Namun matanya senantiasa menatap ke arah Hilman. Ricky tersenyum tipis penuh kemenangan. Pria parubaya itu seolah sudah tahu apa tujuan dari kedatangan mantan sahabatnya itu. Gavin belum sadar sepenuhnya, tapi dia selalu mengigau menyebut nama Alesha. Kami minta sekiranya Alesha mau menjenguk keadaan Gavin agar semangat sembuhnya lebih tinggi lagi. Ucap Hilman. Memohonlah yang benar. Ucap Ricky. Grab. Hilman mengepalkan tangannya karena lagi-lagi Ricky berhasil melukai harga dirinya. Hari ini aku sangat lelah. Jangan buang-buang waktu istirahat kami. Ucap Ricky dengan gaya santainya. Kami mohon. Aku tidak minta kamu berbicara. Aku mau dia yang memohon. Ricky memotong ucapan Hendra dan menunjuk Hilman dengan bibirnya. Aku mohon biarkan Alesha menemui Gavin demi kesembuhannya. Ucap Hilman dengan sekuat hati menahan diri. Berlutut, ucap Ricky yang membuat Anissa dan Alesha spontan menoleh ke arah Ricky. Ri, jangan berlebihan. Hilman menggeram. Lakukan atau cepat pergi dari sini. Ucap Ricky. Kak. Wajah Rosa memelas tanda permohonan. Hehehe, rasakan kau homo. Aku akan membuatmu jadi seorang pengemis di masa depan. Batin Ricky.
Dengan menahan amarah dan dentuman besar di dadanya, Hilman melakukan permintaan itu. Bukan demi siapapun, namun itu dia lakukan demi Rosa dan Gavin, dua orang yang dia sayangi di dunia ini. Berukuk. Hilman berlutut di hadapan Reiki dengan wajah tertunduk. Reiki menyeringai puas saat melihat Hilman berlutut tanpa ada di hadapannya. Aku mohon izinkan Alesha menemui Gavin malam ini, ucap Hilman. Tidak untuk malam ini. Besok pagi dia akan menemui Gavin, ucap Reiki yang dengan sengaja membuat hati Hilman panas dalam. Tapi Gavin, mau atau tidak sama sekali, ucap Reiki yang dengan gesit memotong ucapan Hilman. Gigi Hilman bergemeratuk, dan Reiki tahu Hilman menatapnya dengan penuh dendam. Aku bersumpah akan membalas semua penghinaan hari ini, batin Hilman. Aku tunggu pembalasanmu, Hilman Homo, batin Reiki. Terima kasih atas izinmu, ucap Rosa. Aku ini selalu baik dan berhati malaikat. Sebagai bonus, aku juga akan ikut menjenguk Gavin bersama Alesha. Kapan lagi keturunan Sultan bisa jenguk anak rakyat jelata? Ujar Reiki dengan angkuhnya. Ya Tuhan, Dedi kekanakan sekali. Tapi aku suka gaya Dedi. Dia Dedi terkeren di muka bumi. Hehehe, batin Alesha. Sudah malam. Kalian pulang gih. Kami mau istirahat. Sambung Reiki yang membuat Rosa dan Hendra saling menoleh satu sama lain.